Halo guys, seperti polling untuk ngebahas alur cerita baru, kita kan punya dua alur cerita baru, satu komedi action dan satunya itu full action. Hari ini kita bakal ngebahas yang full action dulu karena masih bingung nih mau ngebahas komedi action yang mana. Nah sekarang kita bakal ngebahas pro player terjebak dalam game gacha. Manhwa ini banyak dipilih sih karena ceritanya tuh emang GG bener. Nah plot ceritanya itu berfokus pada pemeran utama bernama Han Yislot, seorang top global dalam sebuah game bernama Pick Me Up. Han ini itu kemudian mendapatkan glitch atau error dari dalam gamenya. Sayangnya glitch itu bukanlah suatu hal yang biasa karena saat Han sadar dia tuh udah ada di dalam dunia game yang sedang dia mainkan. Bukan sebagai karakter terkuat, kalau jadi karakter terkuat sih ya hoki ya. Tapi si Han ini malah jadi karakter ampas dengan stat terlemah yang pernah ada. Dengan stat sampah itu, Han harus bertahan hidup dengan pengetahuan yang dia miliki sebagai seorang top global dalam game tersebut. Jadi menarik kan untuk melihat cerita Han di alur cerita kali ini. Penasaran? Ayo kita langsung mulai aja alur cerita dari pro player terjebak dalam game gacha part 1. Cerita ini itu dimulai dari sebuah bangunan tua yang terbengkalai. Di sana udah ada beberapa orang yang saling memperkenalkan diri. Mereka tuh ternyata datang dari latar belakang berbeda dan gak tahu mereka nih bisa sampai di bangunan tersebut dengan cara apa. Di sana ada orang bernama Mormon Carl yang merupakan seorang mercenary. Ada Lyle, seorang penjaga toko kayu. Ada Grit, pekerja toko antik. Ada Jenna yang merupakan pemburu di hutan terpencil. Kemudian juga ada Han yang mengaku sebagai seorang petani. Mereka semua ini tuh bertukar informasi karena emang gak tahu apa yang terjadi dan di mana mereka. Asumsi paling besarnya sih, mereka nih diculik oleh para penyihir untuk sebuah eksperimen yang enggak diketahui. Nah di tengah semua orang bertukar informasi, muncullah sesosok peri kecil di depan mereka. Peri ini sih nyapa dengan hangat banget ya guys. Pria ini bilang kalau semua orang tuh harus bersiap karena space time rave akan dibuka, dimana mereka semua itu bakal bertarung. Ya semuanya jelas jadi bingung dong, kok ada peri yang muncul di depan mereka lalu tiba-tiba nyuruh buat siap-siap bertarung. Mana perinya kelihatan songong banget lagi. Nah salah seorang kemudian menanyakan siapa peri tersebut. Peri ini sih ngejawab ya, namanya tuh adalah Yesel dan dia tuh adalah pengelola bangunan tua tersebut. Yesel ini ternyata tuh emang kasar banget. Dia tuh nyuruh semua orang berbaris karena kalau enggak si Yesel tuh ngegaransi kalau dia bakal ngejebret mereka semua. Ya tentu saja nggak semua orang setuju, utamanya si Mormon Carl. Mercenary ini tuh nolak untuk disuruh-suruh dan mau dipulangkan ke tempat asalnya sekarang. Yesel tuh cuma menghela napas dan bilang kalau Carl itu harus ngedengar daripada Carl meninggal. Nah Carl yang seorang mercenary itu jelas merasa diremehkan. Carl nggak terima dong. Makanya tuh pria ini kemudian mengeluarkan pedang miliknya. Ya pria ini sih kayaknya emang punya pengalaman bertarung yang oke banget ya. Sword aura-nya tuh bisa terlihat dengan jelas. Yesel yang ngelihat sword aura tersebut kayaknya juga udah biasa deh dengan hal-hal kayak gitu. Peri ini tuh malah tersenyum sinis sekarang. Senyum sinis Yesel itu jelas ngebuat Carl makin tersinggung. Carl kemudian maju dan bilang bakal mengajari peri tersebut sopan santun. Sedetik kemudian jebret ada yang menggelinding guys, tapi jelas itu bukan bola. Notifikasi kemudian muncul, Mormon Carl telah kembali ke pelukan Dewi. Ya dalam artian sih pria sok keras ini meninggal. Padahal si Yesel ini kelihatan cuma berdiri di sana nggak melakukan apapun. Kejadian ini jelas tuh ngebuat shock semua orang karena ancaman dari Yesel tuh ternyata bukan hisapan jempol belaka. Yesel tuh memusnahkan siapa aja yang tidak menuruti perintahnya. Yesel ini kayaknya sih definisi asli dari bocil kematian.
Setelah kematian Carl, tentu saja semua orang tuh jadi panik. Ya kali nggak panik, ada benda menggelinding depan mata ya panik lah guys. Nah orang-orang tuh kemudian mulai menanyakan apa yang diinginkan oleh Yesel. Yesel ini sih bilang kalau kemauannya tuh simple banget. Dia mau semua orang nurut perintahnya dan bertarung lalu menang. Ya kedengarannya kan emang simple. Nah setelah Yesel menjelaskan kemauannya, notifikasi muncul kalau player telah membentuk party pertamanya. Lyle, Lanto, Marlin, Calcut, dan Jackson itu masuk sebagai party pertama. Ya dengan notifikasi ini Yesel tuh bersemangat banget. Yesel itu kemudian ngebuka gerbang di belakangnya. Gerbang inilah yang bernama Space Time Rift. Yesel mengumumkan kalau party 1 yang udah dipilih tuh harus masuk ke sana buat bertarung. Yesel juga mengatakan kalau mereka tuh nggak punya pilihan lain. Kalau mereka nggak masuk, Yesel ini siap kok ngejebret mereka. Ya ini mah namanya keluar mulut buaya bakal masuk ke mulut singa. Saat Yesel sibuk sok keras nih, Honey Slot, petani yang juga ada di sana kemudian maju. Han bilang kalau dia tuh sepertinya mengerti apa yang terjadi sekarang. Pertarungan yang dimaksud Yesel kayaknya tuh mirip dengan mendaki sebuah menara. Han bilang Yesel ini sih udah gila ya kalau nyuruh orang bertarung tanpa senjata. Apalagi satu-satunya orang yang memiliki senjata dan punya stat bintang 2 kan udah meninggal. Mengirim bintang 1 ke medan perang tanpa senjata itu sama aja dong nyuruh mereka mati gratis. Nah Yesel yang denger ini juga merasa kalau Han tuh emang masuk akal. Jadi Yesel kemudian menghubungi bosnya dan bilang kalau semua orang sekarang butuh senjata. Notifikasi muncul mengumumkan kalau beberapa senjata itu telah dizamen ke gudang senjata bangunan tersebut. Semua orang yang melihat Han tenang tentu saja mulai tertarik nih dengan Han. Kok ada orang yang gak panik dengan situasi sekarang? Jadi tuh orang-orang menanyakan apa Han tahu tentang tempat tersebut. Han tuh ngaku ya kalau dia tuh nggak tahu banyak karena belum lama ada di sana. Tapi Han menegaskan kalau mereka panik, mereka tuh cuma bakal meninggal dalam waktu dekat. Di tengah semua orang yang menjadi panik dengan perkataan Han, cuma satu orang yang sepertinya nggak panik, yaitu cewek bernama Jenna. Jenna nih malah terus memperhatikan Han yang emang kelihatan Han nih lebih chill guys dari semua orang. Han yang udah memperingatkan semua orang kemudian menuju ke gudang senjata. Han bilang dia tuh nggak mau ngebuang waktu karena sebentar lagi pertarungan tuh bakal datang. Han makin membuat panik semua orang sih karena di sana tuh cuma ada penjaga toko, tukang kayu, dan profesi lain yang jelas-jelas nggak pernah bertarung sama sekali. Tapi apa mereka punya pilihan sekarang? Tentu saja enggak. Makanya tuh meski mereka semua panik, mereka tuh tetap mengambil senjata. Nah setelah party 1 mendapatkan senjatanya, Yesel nih udah marah-marah dan bilang supaya semuanya cepat bergerak dan masuk ke dalam rift. Yesel makin bete sih setelah semua orang tuh terlihat makin takut mendekat. Jadi Yesel tuh ngancam bakal ngejebret mereka semua kalau nggak masuk ke sana. Ya bisa apa? Peri ini kasar banget. Jadi semua orang langsung nurut buat masuk ke dalam portal tersebut. Di tempat lain nih guys, di gudang senjata, Han tuh masih sibuk milih-milih perisai. Jenna di sana terus memperhatikan kalau Han nih emang memiliki ketenangan yang aneh. Jenna kemudian menanyakan kenapa mereka butuh senjata, di mana mereka, siapa Yesel, kenapa mereka harus bertarung, pokoknya banyak banget deh pertanyaannya. Han tuh sampai pusing saking banyaknya. Han cuma bilang kalau intinya tuh mereka harus ke medan laga, kemudian langsung menang. Pokoknya itu doang. Kalau persoalan jawaban pertanyaan lainnya, Han bilang ke Jenna buat cari tahu sendiri. Di tengah pembicaraan Han dan Jenna guys, notifikasi muncul nih kalau Marilyn itu telah kembali ke pelukan sang dewi, aka meninggoy. Satu lagi korban dan tidak lama kemudian semuanya tuh langsung menyusul meninggal. Party 1 itu kena wipe out. Di sini Han cuma bergumam apa mereka ini kena wipe out karena mereka tuh cuma bintang 1. Jenna yang lihat Han ngomong sendiri tuh ngerasa udah gila nih anak ngomong sendiri dari tadi. Ya nah Yesel yang melihat kalau party 1 kena wipe out tuh jelas langsung emosi. Yesel merasa kalau lantai 1 tuh kan lantai tergampang, tapi kok malah bisa kena wipe out. Makanya untuk mengobati kekesalannya Yesel langsung menyuruh party 2 buat masuk ke dalam rift. Party
party ini itu ada Han, Jenna, Dazzle, Great, dan Gale. Semuanya sama seperti party satu kemarin, mereka tuh cuma bintang satu doang. Sebelum memasuki rave nih, salah seorang yang ada di sana tuh ngeluh tentang sendinya. Ya namanya juga orang tua, katanya tuh lututnya udah nggak bisa nahan. Tapi Yesel tuh nggak peduli, mau sakit lutut kek, sakit pinggang kek, bukan urusan Yesel. Yesel tuh bilang intinya mau semua orang masuk ke dalam sana. Mau kena wipe out atau enggak, Yesel nggak peduli. Ya kalau si bocil kematian ini udah bilang gitu, mereka bisa apa? Daripada kena jebret di tempat, ya mending masuk ke dalam rave kan? Nah saat masuk ke dalam rave, semua orang jelas asing di dalam sini. Mereka tuh sampai di sebuah tempat dengan interior menyerupai kuil dengan sebuah portal yang terbuka. Ada beberapa portal sebenarnya, tapi sebagian besar tuh masih ketutup. Mereka cuma bisa masuk ke dalam lantai 1 dan gen utama. Di saat semua orang masih melihat ke sana kemari, tiba-tiba tuh sebuah cahaya menelan mereka semua. Hang teriak kalau semua orang tuh harus bersiap karena pertarungannya dimulai sekarang. Saat penglihatan semua orang normal nih, mereka tuh udah sampai di sebuah padang rumput dalam kondisi senja. Andai saja mereka nggak bawa senjata dan bawa alat camping, kayaknya sih bakal chill banget ya. Tapi sayangnya gimana mau nge-chill? Di depan semua orang tuh udah ada goblin guys. Berkemah dengan goblin sih kayaknya ide yang buruk ya. Nah di lantai 1 mereka tuh punya tugas tipe penaklukan. Lantai ini berhasil ditaklukkan jika semua musuh tuh telah diselesaikan. Han kemudian memberikan instruksi agar semua orang mulai bersiap. Pertarungan ini jelas nggak akan mudah karena stat mereka yang emang cuma bintang 1. Tapi apa yang didapati Han, 3 orang yang ada di sana tuh udah kabur dan melepas senjata mereka. Bahkan Pak Tua yang tadi ngeluh kalau lututnya sakit malah langsung sembuh. Nah karena 3 orang ini kabur, Jenna juga ikutan takut nih. Makanya 4 dari 5 orang dari party tersebut statnya tuh turun 30%. Udah statnya sampah, ini malah turun 30% karena ketakutan. Setelah 3 orang tadi kabur, mereka sih sebenarnya rugi ya. Mereka tuh ternyata nabrak sebuah dinding tembus pandang, jadi nggak bisa lari kemana-mana. Mau mereka melakukan apapun, dinding itu tuh nggak bergeming sama sekali. Ya di momen ini makin takutlah mereka. Untung aja nih Jenna bisa kembali waras. Jenna tuh bilang kalau dia bakal ngebantu Han dalam bertarung asalkan bisa keluar dari sana. Han sih oke-oke aja ya. Menurut Han 2 orang cukup, lalu 3 sampah tani. Kalau mau meninggal ya meninggal aja. Strategi yang disebutkan Han juga cukup sederhana nih. Han ini kan petarung jarak dekat. Han tuh bilang dia bakal bertarung di depan dan menahan para goblin. Kemudian Jenna bisa memanah mereka semua. Jenna tuh nggak masalah ya dengan strategi tersebut. Enggak pakai berapa lama, para goblin ini langsung berdiri dan mulai melakukan serangan. Han tuh dengan tenang menyambut serangan para goblin. Ya gimana? Kita udah tahu kan kalau Han emang pemain utamanya. Han tuh juga guys, ternyata sadar kalau dia tuh pemain utama. Han ternyata memiliki nama asli Han Sojin dan dia tuh tahu dirinya terjebak di game gacha paling berbahaya yang ada di dunia. Nah game gacha ampas yang disebut oleh Han Sojin nih adalah Pick Me Up. Game ini tuh diluncurkan oleh studio game bernama Mobius Corp. Sebuah game mobile yang emang lagi viral di bumi. Tujuan utama dalam game ini adalah untuk mendaki sebuah menara dengan jumlah lantai mencapai 100 lantai. Para player tuh bakal merekrut hero lewat gacha dan ngebantu mereka untuk berkembang. Mulai dari ngebangun base sampai dengan produksi material. Game ini tuh emang memiliki konsep yang menarik yang menyatukan pertarungan, keberuntungan, dan juga keahlian dalam menata para hero. Makanya dengan cepat nih, game ini menjadi viral dan dimainkan oleh semua orang. Nah, Han Sojin sendiri itu juga adalah pemain dari game gacha gila Mobius Corp. Sayangnya keberuntungan Han ini tuh katanya ampas banget. Han tuh udah melakukan summon ribuan pool, tapi dia bahkan enggak pernah ngedapetin hero bintang 5 ke atas. Di Pick Me Up, kekuatan hero tuh ternyata bisa dilihat dari bintang yang mereka miliki. Ada 1 bintang dan ada juga yang mencapai 7 bintang.
Konsep hero dalam Pick Me Up tuh juga ketat banget guys. Hero kesayangan atau bukan, mereka tuh semua bisa menghilang dalam sekejap. Jika meninggal di medan perang, maka nyawa mereka juga melayang dan jelas enggak bisa digunakan lagi. Makanya Han bilang nih, kalau metode paling ampuh dalam game tersebut adalah dengan menggunakan regu pengintai atau biasa juga disebut sebagai regu tumbal. Mereka ini dikirim buat memperlihatkan pola musuh, baru deh regu utama masuk menyelesaikan misi. Hal ini tuh kayak udah menjadi sebuah kewajiban dalam bermain game tersebut. Pokoknya ada kelompok yang jadi tumbal, ada juga kelompok yang disuruh menyelesaikan misi tersebut. Nah, hari ini Han yang emang kecanduan banget dengan game tersebut udah login dan memainkan event yang sedang berlangsung. Dia tuh telah menyuruh party pengintainya masuk ke dalam sebuah dungeon event. Event ini emang banyak diikuti orang-orang karena hadiahnya tuh Book of Fate Reversal yang dibutuhkan buat nge-upgrade hero ke bintang 7. Ya seperti biasanya party ini cuma party tumbal doang karena yang pertama masuk ke sana. Padahal guys, kalau dilihat bintang semua hero-nya tuh ada di bintang 5. Hal ini nih yang memperlihatkan kalau si Han itu emang pro player dalam game ini. Namun meski Han pro player, bos dalam event itu kayaknya sih gila banget ya. Hero bintang 5 tuh dalam sekejap langsung masuk dalam ketakutan. Kita juga tahu kan, ketakutan di game ini itu menurunkan stat hero-nya sampai 30%. Nah, saat Han kembali melihat game yang dia mainkan, semua hero yang dia utus sebagai tim pengintai itu dilenyapkan dengan mudah oleh bos event dengan level 999. Nah, melihat hal ini, Han tuh merasa ada yang aneh. Bos ini kan udah ada dalam level kategori anomali dan juga bosnya tuh nggak memperlihatkan pola apapun sebelum ngebasmi semua hero milik Han tadi. Han jadi penasaran dong dari mana monster tersebut berasal. Nah, saat Han mendekatkan layarnya ke wajah sang bos monster ini malah tersenyum dan bilang, "Aha, ketemu lo." Han kemudian mengalami hal aneh guys, dimana kesadarannya langsung menghilang. Saat Han ngebuka matanya, hal aneh makin menjadi-jadi. Dia tuh ngelihat status bar sedang ngebuat akun baru. Han di sini cuma bisa ngelihat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Nama akun baru yang dibuat itu adalah Whatever. Han mulai panik nih karena dia tuh emang gak bisa mengendalikan apapun. Sebelum Han berhasil mengetahui apa yang terjadi, suara dentuman langsung terdengar. Lalu notifikasi muncul, "Selamat datang di dunia Pick Me Up." Beberapa saat kemudian, Han udah sampai di sebuah desa kecil bernama Heim. Han sekarang diberi nama yaitu Han Islet. Dia berada di tengah kekacauan desa, di mana desanya tuh telah diinvasi oleh para monster. Han nggak percaya tuh dengan semua notifikasi yang dia lihat sekarang. Ya namanya juga baru bangun, tiba-tiba ada di desa terbakar. Jelas dong, lebih milih percaya ini mimpi daripada kenyataan. Siapa sih yang mau kalau bangun malah tiba-tiba diserang monster? Siapa? Nah, Han itu baru percaya kalau ini bukan mimpi setelah dirinya melihat goblin beneran dan langsung diserang. Untung aja Han ini waras. Jadi dia tuh langsung tahu situasinya dan mulai untuk bertarung. Oh iya, di sini keluar sebuah notifikasi guys. Kalau Whatever itu ternyata nggak bisa mengendalikan hero yang dia miliki saat bertarung. Jadi playernya tuh cuma bisa menonton saat misi udah dimulai. Di sini semuanya mengerti kan secara garis besar. Ada orang namanya Han Sojin, yaitu pemain utama kita, main game namanya Pick Me Up lawan bos anomali, tapi dirinya tuh malah ikut kehisap ke dalam game. Sekarang dia malah jadi hero bintang 1 bernama Han Islet dan jadi karakter pertama untuk akun bernama Whatever. Jadi dari Han Sojin yang seorang player tuh malah jadi seorang hero bernama Han Islet. Balik lagi ke ceritanya, Han ternyata selamat dari serangan goblin di desanya tadi dan memasuki sebuah portal. Saat masuk ke sana, Han langsung sadar kalau dia beneran berada di dalam Pick Me Up. Enggak ada langit kayak gini kecuali di Pick Me Up, kata Han. Game yang selama ini dia mainkan. Notifikasi kemudian muncul, Whatever tuh disarankan buat ngegacha hero untuk pertama kali agar bisa jadi rekan untuk Han.
Han di sini masih gamang dengan apa yang terjadi. Pintu di depannya kemudian tuh bercahaya terang dan notifikasi juga keluar. Gacha selesai, kemudian hero rank rare itu didapatkan. Hero bintang 4 bernama Sei Radasateri. Han yang melihat ini dengan mata kepalanya itu masih sulit untuk percaya ada manusia yang disummon seperti dalam sebuah game. Saat Sei sadar dirinya ada di tempat asing dan bertemu dengan Han, kayak biasanya Sei ini menanyakan di mana dia. Ya, pertanyaan-pertanyaan klise guys. Han bilang mana dia tahu di mana mereka. Han aja masih bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Sebelum keduanya bisa ngobrol dengan jelas nih, keduanya kemudian digabungkan dalam satu party lalu langsung dilemparkan ke dungeon lagi. Di dalam dungeon nih, di sini nih perbedaan utama antara hero bintang 1 dan bintang 4 terlihat. Sei ini tuh bisa menghancurkan 5 goblin dalam satu gerakan. Kemudian Han lawan satu goblin aja itu butuh 20 sampai 30 gerakan. Ya yang namanya bakat emang gak bisa bohong kan. Nah, apakah hidup Han aman sekarang dengan adanya Sei yang ngegendong party tersebut? Oh, ternyata tidak. Setelah melakukan raid dungeon pertama, fitur baru mulai terbuka yaitu Synthesize. Di sini nih, masalah besarnya bagi Han. Han tuh tahu apa itu sintesis. Makanya Han nggak mau masuk ke dalam ruangan sintesis tersebut. Han yang ogah masuk untuk sintesis, kemudian bertemu dengan Giselle untuk pertama kali. Giselle di sini kaget karena namanya diketahui oleh Han. Han kemudian mengaku kalau dia tuh tahu Giselle karena Han juga pemain Pick Me Up. Giselle nggak percaya dan kemudian ngebuka buku panduan. Giselle ini kemudian melihat kalau wajah Han Islat yang seharusnya emang beda dengan wajah yang ada di depannya Giselle sekarang. Giselle kemudian menanyakan dari mana Han berasal. Han lalu mengaku nih kalau dia adalah Han Sojin dan dia tuh berasal dari bumi. Di sini nih Giselle malah kelihatan stres entah karena apa. Giselle kemudian enggak membahas asal-usul Han lebih jauh. Giselle cuma bilang Han masuk aja dulu ke ruang sintesis. Han menolak dong dan bilang kalau dia masuk dia bakal mati. Ya, Giselle malah ngotot guys dan menendang Han masuk ke dalam sana. Saat berada di dalam ruangan sintesis, Han sudah ditunggu oleh Zei. Dalam sekejap, proses sintesis langsung dimulai. Sintesis itu merupakan penggabungan dua hero untuk memperkuat satu hero. Kalau kamu sering main game, kamu ngerti lah prosesnya. Nah di sini tuh Han putus asa banget guys. Han tahu dirinya bintang 1 dan si Sei itu adalah bintang 4. Orang goblok mana sih yang milih buat menaikkan level bintang 1 lalu mengorbankan bintang 4. Han sudah menarik kesimpulan kalau dia yang akan dikorbankan untuk memperkuat Sei. Dalam beberapa detik kemudian proses sintesis itu langsung selesai. Dan siapa sangka kalau Han yang malah keluar dari proses sintesis tersebut. Jelas dong Han terkejut setengah mati. Dia kan cuma bintang 1. Kok ada orang goblok ngorbanin bintang 4 buat bintang 1? Tapi di depannya Sei udah menghilang menjadi cahaya. Jadi Han kan gak percaya nih kalau dia yang akan dipilih whatever sebagai hero yang diperkuat padahal cuma bintang 1. Tapi Sei menghilang. Jadi udah jelas dong Han yang untung di sini. Di sini Sei yang menghilang malah tampak tenang dan bilang kalau dia tuh pasrah dan merasa senang kalau Han bisa selamat. Ya begitulah ceritanya. Han sampai di dalam game paling berbahaya yang pernah dia mainkan. Bisa mati karena monster, bisa juga mati karena disintesis. Dari pengalaman Han beberapa hari lalu, sekarang sampailah kita di masa dimana Han dan Jenna berada dalam satu dungeon. 3 beban yang ada di party mereka tuh jelas. Kan udah buang senjata si goblok-goblok ini. Jadi mereka tuh langsung dimakan oleh para goblin di mukbang guys. Kayak Town Boy Kun. Han dan Jenna terus bertarung untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Han tuh berkoordinasi dengan Jenna yang ciamik banget. Sayangnya Han lengah dan terkena serangan telak. Di sini Han tentu saja nggak menyerah. Han masih punya banyak untuk dilakukan. Han mengerti banyak hal sekarang nih. Dia beneran ada di Pick Me Up, game gacha paling populer sekarang. Dia juga adalah Han Islat yang merupakan hero bintang 1 dengan stat yang sampah banget. Kemudian yang paling penting, Han tuh tahu kalau dirinya ditarik ke dalam game oleh bos anomali dengan level 999. Jadi Han tentu tidak akan menyerah sampai tahu alasan si anomali
anomali ngebawa Han ke dalam game. Setelah Han mengalahkan goblin terakhir, Han emang terluka parah sih dan ngebuat Jenna khawatir. Namun Han bilang ini bakal sembuh karena ketika mereka keluar dari dungeon, semua luka tuh bakal disembuhkan otomatis. Han tahu banget karakter game tersebut. Han juga tahu kalau player dari game ini udah mencapai 100 juta player. Ada banyak orang yang tertarik bermain Pick Me Up meski mereka tidak bisa mengendalikan hero dalam pertarungan. Biasanya kan kita tuh seru kalau ngemainin game kayak Genshin Impact lah, Mobile Legend lah, Free Fire lah, PUBG lah yang karakternya itu bisa kita gerakin sendiri kan. Nah Pick Me Up ini karakternya tuh nggak bisa kita gerakin tapi malah banyak dinikmati oleh orang-orang. Pertanyaannya kan kenapa banyak dinikmati? Nah para player itu ternyata bisa ngedapetin sensasi mengendalikan banyak hal dari semua hero. Mereka tuh udah kayak dewa yang bisa menentukan nasib para hero. Kehidupan dan kematian para hero itu ada di tangan si pemilik akun. Sensasi inilah yang ngebuat Pick Me Up menjadi sebuah game viral. Ada banyak orang yang mau main-main jadi Tuhan. Han sekarang tersenyum pada whatever karena tahu tuh kalau whatever menikmati semuanya sebagaimana Han menikmati Pick Me Up. Apalagi Han bukanlah player biasa di bumi guys. Ternyata Han tuh merupakan rank 5 global dengan nickname di dalam gamenya yaitu Loki. Han dengan kebanggaannya sebagai salah satu dari orang paling kuat dalam game tersebut itu bersumpah kalau dia akan bertahan hingga akhir dan mengetahui identitas si anomali yang membawanya ke sana. Nah di sini kan kita udah dapet nih gambaran cerita menariknya. Han Islat itu adalah Han Sojin. Han Sojin tuh top global tapi malah dapat karakter ampas dan nyawanya sekarang terancam. Setelah kejadian di lantai 1 menara tadi, Han terus melakukan latihan di lobi. Han tuh tahu kalau hero bintang 1 di Pick Me Up hanyalah bahan bakar buat hero dengan bintang yang lebih tinggi. Han tuh ngerti di sana ada 2 cara untuk meninggal. Satu ngelawan monster dan satu lagi itu jadi tumbal buat sintesis. Sebagai bintang 1, Han tuh ngerti kalau dia sangat terancam oleh 2 metode tersebut. Makanya sekarang Han tuh berlatih mati-matian karena Han tuh memiliki tujuan besar yaitu bertahan, menang, dan kembali ke bumi. Dari hari ke hari, Han terus berlatih. Level dan juga bintangnya nggak mungkin bertambah sih cuma lewat berlatih. Tapi Han itu katanya bisa ngebentuk fisik dan mental yang lebih kuat untuk masuk ke dalam lantai menara selanjutnya. Nah di tengah latihan Han, Jenna kemudian muncul. Jenna nih bertemu Han langsung menanyakan kenapa Han berlatih begitu keras. Han ngejawab dengan kasar kalau dia tuh berlatih untuk membasmi monster tentunya. Ya emang sih latihan untuk apa lagi? Jenna sebenarnya bete dengan perkataan kasar dari Han. Namun Jenna bilang kalau semalaman nih dia udah selesai tenggelam dalam pikirannya. Jenna tahu sekarang kalau dia nggak akan bisa keluar dari sana dan udah memutuskan untuk mengikuti langkah Han. Berlatih buat jadi lebih kuat supaya bisa bertahan hidup di sana. Han salut nih pada Jenna karena meski Jenna tuh kelihatan lemah, Jenna ternyata lebih cepat beradaptasi dari yang Han kira. Bukan cuma itu guys. Saat Han ngecek stat window Jenna tuh ternyata udah meningkatkan kekuatannya sebanyak 4 poin. Padahal kemarin itu adalah pertarungan pertama Jenna. Ya meskipun Jenna ini jelas punya kelemahan besar yaitu dia adalah hero bintang 1 seperti Han. Mau sampai menceret latihan, gap hero bintang 1 dengan bintang di atasnya itu emang jauh banget. Tapi Han tentu nggak akan ngebuat Jenna putus asa untuk berusaha. Makanya Han tuh ngegapai tangan Jenna dan setuju buat bekerja sama bertahan hidup di sana. Setelah perbincangan dengan Jenna, Han kemudian mencari Yesel. Yesel ini muncul dengan marah-marah kalau dia tuh katanya sedang sibuk. Tapi Han sih merasa kalau Yesel ini cuma pura-pura sibuk doang ya, karena bisa muncul di sana dalam sekejap mata. Yesel di sini itu langsung menegaskan nih kalau dia nggak akan mengatakan informasi apapun pada Han. Kalau Han mau tahu sesuatu, cari jawabannya dengan memanjat menara aja. Han langsung motong pembicaraan Yesel. Han malah
menanyakan tentang stat level Yesel yang ada di atas kepala peri tersebut. Yesel sih langsung gugup ya, karena nggak menyangka Han tuh bisa ngelihat level Yesel yang udah mencapai level 257. Dengan level ini sih wajar ya, Yesel bisa ngejebret siapapun yang muncul di sana. Yesel di sini ngungkapin kalau dia tuh kesel karena di lobinya harus ada orang kayak Han. Yesel nih kayaknya tahu ya kalau Han ini tuh dikirim oleh anomali yang pernah dilihat Han. Tapi Yesel juga tutup mulut persoalan tersebut. Di lain sisi, Han juga yakin satu hal, stat window Yesel ini cuma bisa dilihat oleh Han. Jenna dan yang lainnya kayaknya sih nggak bisa ya melakukan hal tersebut, karena andai mereka bisa melihat hal tersebut, mereka tuh pasti nggak mau macam-macam dengan Yesel. Jadi skill intip stat window Jenna tadi itu juga adalah skill yang cuma dimiliki oleh Han. Han kemudian menanyakan satu hal nih pada Yesel, apa yang terjadi kalau game master atau pemilik akun meninggalkan akunnya? Han sebenarnya tuh khawatir mereka dibuang karena Han tuh merasa udah sekitaran seminggu si Whatever nih nggak login. Han merasa kalau ini emang mungkin, Whatever kan baru aja ngegoblok karena kehilangan hero bintang 4 yang ditumbalin buat hero bintang 1. Kalau Whatever ngebuang akunnya nih, itu sama aja dengan Han udah meninggal kan. Makanya Han menanyakan pada Yesel, apa ada perbedaan waktu antara bumi dan di sana? Yesel nih nggak mau jawab, tapi karena Yesel ini marah dan panik, gobloknya tuh kelihatan. Han bisa ngebaca kalau emang waktu dalam game dan juga di bumi itu punya perbedaan yang lumayan jauh. Jadi sekarang Han bisa lega karena sepertinya si Whatever nih cuma lupa login doang. Pembicaraan dengan Yesel pun langsung berakhir. Di sini meski Yesel jengkel banget dengan Han tuh sebenarnya mengerti kalau Yesel tuh nggak bisa melukainya. Yesel ini katanya tuh cuma bisa melukai seseorang kalau perintah pemilik akun tuh nggak diturutin atau Yesel merasa dirinya bakal diserang. Han kemudian melanjutkan pembicaraannya nih dengan Jenna, karena Jenna bertanya kan tentang apa yang dia bicarakan Han dengan Yesel. Han itu malah membicarakan hal lain. Han bilang kalau tujuan mereka di sana itu udah jelas, mendaki puncak sampai lantai 100 menara, kemudian bisa bebas setelah menyelesaikan tantangan tersebut. Di sini nih Jenna mulai tegang karena dia tuh nggak nyangka kalau mereka harus melawan monster terus-menerus. Apalagi jika harus melakukannya cuma berdua saja dengan Han. Mereka sih udah kayak sapi ya yang siap untuk dipotong. Han di sini bilang kalau itu juga nggak mungkin mereka berdua yang bergerak. Satu party tuh isinya 5 orang. Jadi pasti Whatever bakal ngegacha 3 hero lagi buat ngebantu Han dan juga Jenna. Ya meskipun Han tahu kalau seringkali tuh hero yang disummon pasti nggak guna. Makanya Han memperingatkan Jenna kalau mereka itu cuma bisa bertahan dengan usaha mereka sendiri. Meskipun hal paling ampas dari kehidupan mereka di sana, mereka tuh cuma pion hiburan bagi Whatever sang pemilik akun. Jadi nasib mereka juga bergantung pada apa yang ingin Whatever lakukan. Setelah beberapa hari berada di sana, Han ngerti nih garis besar dari kehidupan di dalam game tersebut. Kebutuhan utama kayak makanan, minuman, pakaian bersih itu terus diberikan setiap harinya. Han cuma harus mikirin itu doang, apa yang dia inginkan tentang 3 hal tersebut dan bisa terkabul esok harinya. Tentu aja sih ini ada batasnya. Han tuh nggak bisa minta senjata yang lebih baik atau armor yang lebih bagus. Pokoknya semua yang berhubungan dengan pertarungan tuh tidak disuplai sesuai keinginan para hero. Selain persoalan supply nih, Han juga ngerti tentang perbedaan karakter. Saat Han menjadi player, Han emang bingung kenapa tuh ada karakter dengan bintang yang sama tapi kemampuannya itu jauh berbeda. Nah setelah berada dalam game, Han tahu kalau perbedaan kekuatan pertempuran ini disebabkan kemauan untuk latihan di lobby. Jadi meski mereka punya bintang yang sama, hero yang lebih rajin latihan itu jauh lebih berguna. Latihan di lobby nih emang enggak meningkatkan bintang guys, stat ataupun level mereka. Tapi gunanya tuh adalah hero bisa mendapatkan skill dan mengasah skill tersebut. Secara mekanik game sih hal ini menarik banget ya. Selain persoalan dalam lobby, Han juga mengerti kalau si Whatever atau sang pemilik akun ini sepertinya sih noob parah ya. Andai Whatever adalah player yang ngerti game tersebut, maka formasi partinya tentu aja enggak akan kacau balau kayak kemarin. Seorang player veteran tuh harusnya bisa ngebantu
membagi hero atas 3 kemampuan. Pertama tuh kemampuan psikologi, agar gak mudah panik, karena kalau panik atau takut di dalam sana kan bisa tuh ngurangin stat sampai 30%. Kedua, itu adalah skill yang bergantung pada bintang hero. Contohnya nih Zay, hero bintang 4 kemarin yang udah memiliki skill bawaan. Jadi jelas Zay ini lebih kuat. Kemudian yang ketiga adalah fisik. Secara mekanik hal ini mirip di dunia nyata guys. Orang dengan tubuh ramping tuh bisa bergerak lebih cepat, dan yang gemuk jelas lebih lambat. Bisa dimakan monster duluan. Dengan berat badan gua yang sekarang nih tembus 3 digit, masuk game ini udah jelas sih gua meninggal duluan. Doain guys, diet gua berhasil. Amin. Nah setelah semua yang terjadi, nggak terasa nih 3 hari udah berlalu. Notifikasi muncul kalau whatever udah login. Han tuh udah menunggu momen ini karena Han ternyata udah membuka 2 skill berkat latihannya di lobby. Beginner Swordsmanship level 1 dan Beginner Shield Proficiency level 1. Han kemudian memanggil Jenna nih untuk bersiap. Saat Jenna datang guys, Han tuh udah berjalan menuju tempat summon para hero. Seperti yang diprediksi Han, whatever bakal melakukan 3 kali gacha untuk ngebuat party 5 orang lagi. Setelah gacha dilakukan, whatever tuh cuma mendapatkan 3 hero bintang 1 doang, Eren, Toby, dan juga Yelson. Saat 3 orang ini muncul, tentu saja mereka semua panik kayak orang-orang yang meninggal kemarin. Mereka nih ngeluh kenapa mereka bisa ada di sana. Di tengah 3 orang baru tadi masih bingung, Jenna udah teriak-teriak kalau mereka tuh harus bersiap buat pertempuran. Ya orang-orang ini bingung dong, tapi kayaknya mereka sih nggak punya waktu buat bingung ya. Whatever tuh udah memasukkan mereka dalam party pertama, dan Space Time Rift juga telah terbuka. Di sana udah ada Yezel, bocil kematian, menyuruh mereka buat masuk. Di tengah semua orang bersiap, Han sebenarnya nih kesel banget karena di sana makin sedikit senjata yang bisa digunakan. Di sini nih mekanik ampas game ini kembali terlihat. Hero yang meninggal dan ngebawa senjata ternyata tuh juga kehilangan senjata mereka. Nah karena kemarin itu ada 8 hero yang gugur di lantai 1, semua senjata mereka itu ikutan lenyap, jadi sekarang senjatanya makin dikit. Setelah persiapan selesai, semua orang harusnya nih masuk ke dalam rift untuk menjalani tantangan lantai 2. Tapi ya namanya juga ada anak baru, pasti mereka ngebuat keributan dong. Tapi ya wajar sih, mereka ini kan cuma orang biasa guys. Bahkan kayaknya mereka ini itu adalah orang miskin loh. Hidup udah susah, sekarang malah harus bertarung di tempat yang asing dan nggak tahu tujuannya apa. Makanya mereka tuh wajar kalau ngamuk. Jenna sebenarnya tuh mau ngebuat 3 orang tadi kerjasama dengannya dan juga Han. Jenna kan udah tahu nih kalau di sana nggak ada jalan keluar dan mereka tuh emang cuma bisa bertarung. Tapi karena mereka ini ribet, Han kemudian bilang ke Jenna kalau Jenna fokusnya sekarang itu bertarung berdua dengan Han karena udah jelas 3 orang itu nggak guna. Setelah beberapa saat nih, semua orang udah masuk dalam rift. Jenna dan Han udah siap, tapi 3 lainnya masuk karena dihajar oleh Yezel. Setelah semua selesai, Yezel cuma dada-dada doang. Bocil kematian ini katanya tuh mau menonton aksi mereka di lantai 2. Enggak lama kemudian semua orang udah sampai di lantai 2 nih. Misinya masih sama, yaitu misi penaklukan, dimana mereka harus mengalahkan semua monster. Sekarang sih monsternya bukan cuma goblin ya, tapi ada juga plain wolves level 4. Kemunculan semua monster ini udah jelas kalau 3 orang yang baru datang langsung ketakutan. Bayangin aja guys, kemarin tuh kamu masih hidup santai, tapi tiba-tiba sekarang ada monster di depan kamu, gimana nggak takut coba? Nah stat mereka berkurang 30% dalam sekejap. Han cuma dikejutkan oleh satu hal sih. Kenapa Jenna juga ikutan ketakutan? Padahal Jenna ini kan udah tahu kalau mereka bakal ngelawan monster dan Jenna juga udah latihan. Jadi Han itu langsung mengagetkan Jenna supaya Jenna jadi waras. Saat Jenna marah-marah, Han bilang kalau Jenna tuh bakal mengurus goblin dan Han bakal mengurus para serigala. Jenna akhirnya berhenti mengalami ketakutan. Han bersyukur, jadi Han juga pede kalau bisa menyelesaikan lantai 2 ini meski harus ngegendong 3 orang yang dari tadi cuma ngeluh.
Pertarungan pun dimulai dalam sekejap. Han langsung ngehandle tugasnya, yaitu ngelawan para Plain Wolf. Hasil latihan Han itu emang enggak bohong. Skill beginner swordsmanship-nya itu bisa ngancurin Plain Wolf dalam sekali gerakan doang. Han itu bahkan bisa muter badannya buat menyerang Plain Wolf kedua. Dari Han kita belajar nih guys, latihan atau belajar itu enggak ada ruginya. Jadi apapun yang kamu usahakan sekarang, jangan menyerah guys, pasti ada hasilnya kok. Semoga semua yang kita usahakan sih berhasil ya, amin. Nah, balik ke ceritanya, Han emang berhasil kan menaklukkan 2 Plain Wolf cuma dengan satu serangan. Tapi serangan berikutnya itu langsung muncul. Han juga membuktikan nih kalau kemampuannya menggunakan perisai juga makin bagus. Semua karena latihan tentunya. Dalam sekejap Han berhasil tuh menaklukkan Plain Wolf terakhir. Han sekarang teriak menanyakan gimana dengan goblin yang harus dibereskan oleh Jaina. Jaina udah selesai nih ngebombardir 3 goblin yang dia lawan. Dengan begini, lantai 2 dari menara tuh ikutan selesai. Notif keluar kalau Han MVP dan keduanya itu naik level. 3 orang lainnya itu nggak ngedapetin apa-apa. Ya ini sih adil ya. Masa yang digendong juga dapat XP padahal nggak ngapa-ngapain. Itu namanya rugi bro. Setelah beberapa saat, semua orang udah mulai kembali dalam lobi. Guncangannya kemudian dirasakan oleh semua orang. Han tuh tetap tenang. Han tahu kalau guncangan tersebut ya karena mereka naik lantai. Dari lantai 2 kan ke lantai 3 tuh. Han cuma khawatir satu hal. Apa whatever mau langsung nantang lantai 3 sekarang? Kalau beneran mereka semua kayaknya sih bisa di wipe out ya. Karena ngebawa beban 3 orang. Han menunggu dengan was-was apa keputusan dari whatever. Untung aja nih Han bisa bernapas lega. Whatever itu memutuskan untuk log out. Kayaknya nih guys, kalau kalian main Mobile Legends dan Lost Strike terus, kayak ini hero kalian kayak Han. Khawatir kalau kalian lanjutin main karena kalian noob. Nah setelah whatever log out, Yesel tuh muncul dan bilang, aduh capeknya jadi mau bobo. Hansing mau nabok ya peri ini. Peri ini kan cuma nonton dari tadi. Kok bisa dia yang capek? Tapi Han tahu kalau dia nabok Yesel, Han bakal meninggal. Jadi Han pergi aja dari sana sambil bergumam kalau whatever tuh berencana untuk mendaki 1 lantai per hari, maka whatever baru login 3 hari ke depan. Perbedaan dunia nyata yang disadari Han itu ternyata 1:3. 1 hari di dunia nyata ya 3 hari di dalam game. Han kemudian memeriksa beberapa hal lagi. Stat Han itu meningkat dengan pesat setelah naik level, enggak seperti kemarin. Nah ini menandakan nih kalau latihan Han itu membuahkan hasil. Latihan juga memiliki pengaruh ternyata tentang seberapa stat bertambah saat naik level. Setelah Han keluar dari gudang senjata, Han tuh mulai melihat pemandangan kalau Jaina ini dikepung oleh anak baru. Mereka nih menanyakan hal yang sama terus menerus sampai bosan itu. Kenapa mereka harus bertarung lah, mereka di mana lah, kapan mereka bisa pulang lah. Ya Jaina jelas nggak punya jawaban. Andai Jaina bisa pulang, dia tuh udah pulang dari kemarin. Han tuh nggak peduli ya dengan apa yang dialami Jaina. Han yang udah ngelihat proses gacha belasan kali nih malah bergumam tentang sistem dari game tersebut. Hero hasil gacha kayaknya nih bukan AI ya, melainkan entitas asli yang berada dari dimensi lain. Saat Han jadi player, Han itu menyangka kalau semua hero yang ada di dalam game itu AI. Tapi setelah melihat mereka semua panik di dalam game, Han yakin kalau mereka tuh makhluk hidup kayak orang-orang di bumi. Nah, Han ini bisa menarik sebuah kesimpulan. Bintang yang ada pada hero itu juga bergantung pada profesi orang tersebut di kehidupan mereka. Contohnya gini nih, masih ingat kan Merman Carl yang kemarin gugur? Dia tuh kan seorang mercenary yang jelas nggak asing dengan medan tempur. Makanya wajar jika dia adalah hero bintang 2. Kemudian juga ada Sei yang punya tampilan kesatria kerajaan. Sei jelas hidup di medan tempur, jadi bintangnya ada 4. Jadi Han ini menyimpulkan nggak ada hoki di sana. Jadi nggak mungkin tuh ada petani yang bisa tiba-tiba dapat bintang 2 atau lebih. Semua petani, peternak atau apapun pekerjaannya yang jauh dari medan pertempuran itu pasti dapat bintang 1 kayak Han dan juga Jaina. Dengan konteks ini sepertinya saya punya tawaran ke developer game Pick Me Up. Bisa nggak sih kalau yang diculik sebagai hero gacha itu para pejabat korup aja? Mereka kan juga tuh jauh dari pertempuran
Han. Masuk pick me up bisa jadi bintang 1. Ah, itu kan solusi cantik buat ngurangin koruptor. Tapi untung aja sih di negara kita nggak banyak yang gitu-gitu. Di negara orang tuh banyak koruptor. Nah, di tengah pikiran Han, Jenna kemudian muncul. Jenna minta tuh agar Han bisa menenangkan semua orang. Tapi Han nolak. Han merasa ngebujuk 3 orang tersebut cuma buang-buang waktu. Lagi pula menurut Han, mereka semua itu bakal meninggal dalam waktu dekat. Kalau bukan dimakan monster ya mereka ngilang. Han menegaskan ke Jenna nih, kalau dalam pertempuran berikutnya, Jenna cuma harus fokus combo dengan Han. Jenna nggak perlu ngurusin sampah lemah yang nggak mau berusaha buat hidup mereka sendiri. Ingat, orang yang bisa diperhatikan itu cuma orang yang berusaha. Orang yang leha-leha ya biarin aja guys. Nah, saat Han bicara nih, salah satu dari orang baru ini menghampiri Han dan langsung ngomong kasar. Cari perkoro dia. Han merasa nggak ada waktu buat ngelayanin pria tersebut. Jadi Han bilang dia tuh mau langsung pergi dari sana. Tapi pria ini malah menarik kerabajuhan. Dan katanya dia tuh mau ngajar Han kalau Han sombong banget. Ya tapi kan itu cuma omong kosong doang. Omon-omon only. Pria ini tuh jauh di bawah Han persoalan pertarungan. Jadi dia langsung kena hajar. Han tuh bilang kalau dia nggak ada urusan dengan orang yang nggak mau berusaha buat bertahan hidup. Han tuh menegaskan ke pria ini kalau si pria ini tuh selamat karena Han dan Jenna yang bertarung. Kalau Han dan Jenna nggak bertarung, pria ini udah jadi cemilan goblin. Ingat, jadi cemilan goblin. Setelah itu Han langsung meninggalkan tempat tersebut. Ya apa yang mau dikatakan pria ini? Mau dihajar lagi? Setelah semua yang terjadi, semua orang jelas ngelanjutin hidup mereka. Seperti biasa, Han dan Jenna jelas lagi latihan mati-matian. 3 orang lainnya itu terus mencari jalan keluar yang pasti nggak akan mereka temukan dong. Han dan Jenna ini tuh latihan cuma sebisa mereka. Han ngegebukin orang-orangan sawah, dan Jenna itu terus memanah. Emang membosankan sih, tapi mereka tetap harus latihan. Kalau enggak ya jadi cemilan goblin. Saat hari terus berlanjut, Han dan Jenna menaikkan intensitas latihan mereka. Sekarang Han dan Jenna tuh berlatih 1 lawan 1. Jenna bakal menembakkan anak panah ke Han dan Han bakal coba mematahkan semua panah tersebut. Ya emang Han kedengaran keren di sini, tapi pria ini nggak sejago itu guys. Dia tuh terkena anak panah dengan telak. Jenna sempat khawatir ya karena emang lukanya tuh lumayan dalam. Tapi Han bilang rasa khawatir itu nggak guna di sana. Ternyata nih pertarungan dalam lobi tersebut nggak bisa melukai siapapun. Rasanya tuh emang sakit, tapi lukanya itu bisa sembuh dalam sekejap. Jadi mau latihan se ekstrim apapun ya nggak masalah. Apalagi karena Han nih terkena serangan telak dan berhasil menahan rasa sakit. Dia tuh cuan karena mendapatkan skill baru yaitu pain resistance. Han kemudian bangkit memasang kuda-kuda kembali dan mengatakan pada Jenna supaya mereka lanjut latihan. Toh cuma itu yang bisa mereka lakukan untuk sekarang. Setelah latihan tarung yang panjang dengan Jenna, Han kemudian baru aja mendapatkan hal menarik lagi nih. Skillnya bergabung dengan sempurna. Sekarang Han punya skill beginner sword and shield proficiency. Hal ini ngebuat skill Han itu lebih mudah untuk digunakan. Ya dari Han nih kita belajar kalau latihan itu emang bisa menyempurnakan apapun. Keesokan harinya, notifikasi telah muncul kalau whatever itu login kembali. Seperti biasa, Yesel, si bocah kematian kita ini itu langsung muncul marah-marah dan nyuruh semua orang untuk berkumpul. Hari ini nggak ada yang berbeda. Han udah siap siaga dan Jenna juga udah lebih siap daripada sebelumnya. Han tuh sampai muji Jenna guys karena punya daya adaptasi yang katanya tuh jauh lebih baik daripada Han. Di sisi lain, orang-orang baru masih aja ngeluh mau pulang. Kayak anak TK. Sekarang tuh mereka ngeluh depan Yesel. Jadi Yesel ngehajar mereka lah. Bocil kematian ini emang bukan sembarang bocil. Dia tuh ngehajar 3 pria dewasa dengan begitu mudah. Perbedaan levelnya aja ratusan level. Gimana Yesel ini nggak ngehajar mereka?
Setelah semua tenang, dalam sekejap mereka tuh masuk ke dalam lantai 3 menara. Di sini misinya masih sama, yaitu penaklukan para monster. Monsternya sih ada yang berubah ya, jadi goblin yang bisa menggunakan strategi. Ada goblin penyerang jarak dekat, ada juga yang penyerang jarak jauh. Makanya Han memperingatkan Jenna untuk hati-hati karena taktik para goblin ini udah jelas berubah. Tapi Han itu ngegaransi semuanya bakal baik-baik saja selama formasi Han dan Hena nggak berubah. Saat pertarungan dimulai, ya seperti kata Han, semua tuh berakhir dengan sangat mudah. Lantai 3 mereka selesaikan dengan cepet banget. Saking cepetnya nih, Jenna bahkan bilang kalau dia tuh kayaknya udah terbiasa deh menaklukkan para monster. Sombong nih Jenna nih. Nah, tapi kalau Han juga bilang sih, dia merasa kalau misinya nih mulai membosankan. Anjay, sombong bener dua orang ini. Padahal baru kemarin kan, dua orang ini hampir kencing celana karena ngelihat monster. Setelah lantai 3 selesai nih guys, Jenna mengatakan pada Han kalau 3 orang baru yang ada di sana kayaknya sih emang gak punya niat untuk bertarung ya. Dari kemarin kan mereka cuma digendong terus. Han bilang dia tuh gak masalah dengan hal itu. Han bahkan bilang kalau itu tuh menguntungkan bagi Jenna dan Han karena gak berbagi XP dengan 3 orang yang gak guna. Jadi Han dan Jenna bisa leveling dengan lebih mudah. Setelah Han bicara, notifikasi muncul nih kalau tantangan ternyata belum berakhir. Whatever itu mengirim mereka ke tantangan lantai 1 kembali. Jadi Han menyuruh Jenna buat bersiap-siap. Nah, di lantai 3 tadi kan musuhnya gampang tuh buat dikalahkan. Di lantai 1 ini jelas lebih mudah lagi. Jenna dengan panahnya tuh makin mantap. Padahal kemarin kan Jenna nih ketakutan ngeliat goblin. Tapi sekarang semua goblin yang ada di lantai 1 itu dengan mudah dia musnahkan. Jenna bahkan keluar sebagai seorang MVP. Setelah tantangan ulang lantai 1 selesai, siapa sangka kalau Whatever tuh nggak mau berhenti guys. Ya namanya juga kecanduan bermain game kan, mana mungkin dia mau berhenti. Player ini tetap terus mengirim hero-nya menantang lantai 1, 2, dan 3 secara berulang. Ya emang sih mereka menang dengan mudah, tapi Han itu khawatir kalau ini terus berlanjut dan mereka makin lemah atau makin capek setidaknya, mereka tuh bisa mati di lantai 1 ini secara berulang. Apalagi sekarang Jenna dan Han tuh ngaku kalau mereka udah capek banget dan enggak bisa lagi bertarung. Kalau tantangan ini diulang-ulang lagi, mereka sih udah jelas bakal jadi cemilan goblin. Ya untung aja nih, Whatever nggak cukup gila ngirim kembali para hero miliknya ke dalam tantangan berulang. Akhirnya semuanya bisa pulang dengan selamat. Setelah semua orang sampai di lobi, Jenna mulai ngeluh. Jenna tuh merasa kalau tantangan nantinya ini pasti bakal sulit dan makin capek dari sekarang. Kalau cuma mereka berdua yang bertarung, mereka berdua sih udah jelas bakal jadi cemilan. Nah, Han kemudian ngejawab kalau Jenna ini nggak usah khawatir. Sikap 3 orang ini pasti bakal berakhir. Jenna bingung gimana sikap orang-orang ini bakal berubah. Kalau mereka aja itu sampai sekarang keenakan digendong sambil leha-leha. Han kemudian menggaransi nih Jenna kalau semuanya tuh bakal berubah dalam waktu dekat. Han yakin karena Han tuh ngerasa kalau Whatever ini bukan sultan dalam game tersebut yang bisa ngegacha sampai goblok. Jadi mempertahankan 3 hero nggak guna tuh pasti nggak bakal dilakukan oleh Whatever karena Whatever kan butuh ngegacha lagi. Setelah apa yang dibicarakan Han, sebuah notifikasi muncul. Ruang sintesis telah dibuka. 3 orang yang baru muncul penasaran dong dengan hal itu. Kocaknya sih mereka nih kelihatan marah guys. Entah apa nih yang membuat mereka marah. Bertarung enggak, ngeluh iya, tapi malah sok keras. Di sini nih Han menatap mereka dengan sinis banget. Han bilang dalam hatinya kalau semua orang tolol yang tidak berusaha pasti akan mendapat akhir hidup mereka, dan 3 orang ini kayaknya sebentar lagi hidupnya bakal berakhir. Sebelum masuk ke ruang sintesis, di sini Han ngejelasin ke kita beberapa fasilitas dasar di dalam game tersebut. Ada battle facility nih yang isinya sekarang cuma ruang sintesis dan juga gudang senjata. Ada plaza tempat hero mengakses space time rift. Ada alchemy facility yang sekarang isinya cuma ruang gacha doang. Ada area landing, area latihan, dan juga asrama buat istirahat. Han bilang kalau fasilitas di dalam game ini nih bakal terus bertambah seiring naiknya mereka di lantai menara berikutnya. Ya, pengetahuan Han ini jelas datang karena dia itu kan top global di game tersebut.
Ruang sintesis yang terbuka udah bisa diprediksi oleh Han. Han tuh tahu kalau whatever pasti menonton semua pertarungan yang terjadi di tiap lantai. Karena itu emang jadi hiburan paling utama di game tersebut. Dengan menonton, whatever tuh pasti melihat kalau ada hero yang aktif bertarung dan juga ada hero yang kerjanya tuh cuma berdiri doang dan gak bertarung, pelanga-pelongo kayak orang bego. Sintesis tuh adalah jalan untuk membuat hero yang bekerja keras jadi lebih kuat dan yang malas-malasan bakal ketemu nenek mereka yang udah meninggal. Hal ini tuh bisa diverifikasi oleh Han setelah dia dan Jenna dimasukkan dalam favorit oleh whatever. Whatever kemudian memulai sintesis nih. Dia nyuruh Jenna dan Yelson masuk ke dalam ruangan sintesis. Jenna sempat khawatir tapi Han bilang Jenna tenang aja karena Jenna tuh kan hero yang berguna. Yelson juga bertanya pada Han, gimana dengan gua? Nah, Han itu cuma menjawab kalau Yelson tuh bakal mendapatkan hasil dari apa yang telah dia perbuat. Yelson nih ternyata marah ke Han. Bahkan Yelson bilang kalau dia tuh mau ngehajar Han. Han cuma menghela napas sih. Nggak boleh buang energi buat orang bego. Dan dia membiarkan Yesel memaksa pria tersebut masuk ke dalam ruang sintesis. Saat dalam ruang sintesis guys, Yelson tuh udah ngamuk-ngamuk parah. Pria ini nggak terima dipaksa masuk ke sana. Tapi apa mau dia kata, proses sintesis itu udah dimulai kan. Yelson itu cuma bisa teriak saat badannya berubah jadi cahaya dan mulai menghilang. Jenna kemudian keluar dari ruang sintesis. Saat Han kemudian mengintip stat window Jenna, Jenna tuh mendapatkan skill baru lagi bernama Hawkeye. Jadi sintesis ini bukan cuma buat naikin level atau stat, tapi juga bisa buat mereka mendapat skill baru. Setelah Jenna, sekarang tuh giliran Han dan juga Toby. Yesel tuh langsung teriak kalau Toby nggak mau dihajar, masuk aja ke sana dengan sukarela. Toby ini tuh lebih pasrah karena emang tahu tuh dia nggak bisa apa-apa guys. Saat masuk di dalam ruangan sintesis, Toby yang panik cuma bisa positive thinking. Toby bilang kalau dia tuh pasti mau dibawa pulang kan ke rumahnya. Han tuh ngehela napas dan bilang kalau itu yang mau Toby percaya juga nggak masalah. Positive thinking itu bagus bro. Nah proses sintesis kemudian dimulai. Toby menghilang dan Han kemudian keluar. Han tuh juga dapat skill baru bernama Composure. Setelah Yelson dan Toby menghilang tanpa jejak, orang terakhir yang ada di sana itu tinggal Aaron. Saat Han melewati Aaron, Han tuh langsung memperingatkan Aaron. Aaron tuh selamat cuma karena beruntung doang. Enggak disintesis sekarang. Han kemudian pergi nih ke arah Jenna. Jenna sih tegang banget ya. Karena dalam kepala Jenna, dia tuh sadar kalau dia nggak guna, maka giliran Jenna masuk ke sana, dia tuh bisa jadi tumbal. Dan mungkin saja momen itu segera datang. Han membenarkan perkataan Jenna. Pria ini sih emang nggak punya basa-basi sama sekali ya. Han bilang mereka tuh semua punya probabilitas yang sama buat meninggal di sana. Mulai dari dicemilin monster, ketemu player lain, sampai mereka disintesis. Han bilang ke Jenna kalau mereka mau selamat, jalannya tuh emang cuma satu doang. Berusaha mati-matian. Mau lu muntah kek, mau mencret kek. Pokoknya tuh nggak ada urusan. Asalkan whatever percaya sama mereka, ya sebagian besar masalah tuh jelas langsung selesai. Nah keesokan harinya, Han dan juga Jenna udah mulai latihan. Nggak terduga kalau Aaron tuh juga muncul di sana. Aaron di sini nunduk dan meminta petunjuk dari Han. Aaron ngaku kalau dia tuh selama ini bersalah karena jadi orang nggak berguna. Aaron bilang kalau dia tuh akan berusaha membantu untuk bertarung mulai dari sekarang. Han tentu saja nggak langsung percaya dong. Jadi Han cuma bilang kalau Aaron ini mau mendapatkan kepercayaan untuk bertarung bersama, Aaron tuh cuma harus membuktikan diri, jangan omon-omon doang. Han kemudian mengambil sebuah tombak nih dan melemparkannya pada Aaron. Han bilang semua orang tuh yang ada di sana, mulai dari Jenna, Han dan juga Aaron, itu mereka semua sama aja. Sebelum sampai di tempat tersebut, nggak ada tuh yang pernah melawan monster sebelumnya. Jadi perbedaan mereka itu cuma satu. Han dan Jenna tuh mau bertahan hidup sepenuh hati, dan Aaron yang kemarin kan cuma mau pasrah doang. Jadi sekarang kalau Aaron emang mau berjuang bersama mereka, Han bilang kalau Aaron itu harus bisa menggunakan tombak, senjata yang katanya nih paling gampang untuk digunakan. Han menjelaskan jika Aaron bisa menggunakan tombak, maka mereka bertiga bisa tuh bekerja sama dengan memanfaatkan jarak pertarungan. Han bisa bergerak di jarak dekat, Jenna bergerak di jarak jauh, dan Aaron mengurus jarak menengah.
Jika hal itu berhasil, maka mereka tuh bisa bertarung dengan cara paling efisien. Jadi Han dengan tegas bilang kalau Eren tuh harus siap untuk bertarung mulai dari sekarang. Eren kan baru pertama kali nih megang senjata. Eren tuh jelas bingung dong dan menanyakan apa dia bakal diajarin Han menggunakan tombak. Han tuh langsung menyerang guys. Han bilang dia nggak tahu juga gimana menggunakan tombak. Jadi Eren tuh harus belajar sendiri. Han kemudian terus menyerang Eren secara membabi buta. Han tuh nggak kendor sedikit pun. Pokoknya gaspol. Han bilang kalau Eren ini cukup beruntung karena bisa langsung melawan manusia sparring. Han mengaku dia tuh awalnya belajar menggunakan pedang cuma di depan orang-orangan sawah doang. Han ini kayak boomer ya. Dikit-dikit mau adu nasib kayak boomer pada umumnya. Kalau sekolah katanya kayak Ninja Hattori. Eren yang tahu kalau caranya belajar memang harus melawan Han, itu langsung mau menyerang. Di sini sih salahnya noob satu ini. Saat dia menyerang, dia tuh penuh dengan celah. Bukan cuma itu, dia tuh sambil tutup mata guys. Mana ada sih orang yang bertarung sambil tutup mata. Makanya Han tuh ngehajar Eren dengan telak. Sampai Eren tuh muntah nggak karuan. Han memperingatkan kalau latihan di sana emang tuh harus mati-matian. Seperti pertarungan sungguhan. Karena tentu aja monster tuh nggak punya belas kasihan. Jenna yang melihat proses latihan ini merasa kasihan sih pada Eren. Tapi Han tegas banget ya. Han bilang kalau Jenna kasihan, Han juga bakal meninggalkan Jenna. Nggak ada tuh proses kasihan-kasihun di dalam sini. Anjay, inikah pemimpin tangan besi yang dibutuhkan semua orang? Dimana kalau kamu goblok, kamu ditinggalin dia? Han kemudian menanyakan pada Eren, apa Eren punya keluarga? Eren mengaku nih kalau dia ternyata punya adik perempuan yang sedang menunggunya buat pulang. Nah, Han tuh merasa kalau itu udah jadi alasan yang cukup untuk Eren bertarung dengan sepenuh hati. Han bilang dia tuh bahkan enggak punya siapapun di hidupnya tapi tetap mau selamat. Iya, adu nasib lagi bang. Nah, Han bilang kok Eren yang punya adik itu malah nggak mau menyaingi Han. Makanya Han bilang Eren tuh cuma perlu membayangkan apa yang terjadi pada adiknya kalau Eren itu nggak kembali. Itu udah cukup tuh membuat Eren hidup di sana dengan lebih bersemangat. Han menambahkan nih kalau Eren ini tentu saja sudah melihat proses sintesis kan. Han bilang di sana tuh lebih baik meninggoy karena diserang monster ketimbang disintesis loh. Mati di depan monster itu setidaknya udah punya usaha. Tapi disintesis itu mereka mati karena mereka tuh dianggap nggak guna. Eren yang dengar hal ini jelas nggak mau dong meninggal dengan posisi dianggap nggak berguna. Dan nasib adiknya juga pasti miris kalau Eren meninggal. Saat mata Eren berubah menjadi serius nih, Han langsung tersenyum. Han merasa kalau Eren ini lumayan pinter untuk tahu memotivasi dirinya sendiri. Setelah sesi latihan, Han mulai kembali berkeliling. Pembangunan tempat baru ternyata telah dilakukan. Whatever tuh memutuskan buat membangun forge, tempat pembuatan senjata dan juga armor. Han yang melihat fenomena ini kemudian memanggil Ysel. Pas Ysel muncul, peri kecil ini sih marah-marah lagi ya. Han sampai bilang, kok ada sih bocil yang hobinya marah-marah mulu. Ysel sampai marah banget ya, karena Han tuh emang selalu melihat Ysel dengan tatapan remeh-temeh. Ya mau diapa lagi? Han kan tahu tuh kalau Ysel ini cuma tidak boleh diserang, tapi persoalan dihina-hina ya pasti boleh. Han itu memanggil Ysel untuk menanyakan sesuatu. Apakah Ysel yang mengirim tips pada Whatever untuk melakukan semua hal di lobby tersebut? Kalau emang Ysel, berarti Ysel jelas punya kemampuan dong buat berselancar di internet. Dengan sombong Ysel bilang kalau dia tuh emang bisa berselancar di internet dan itu emang adalah hobinya. Nah, Han yang ngedenger hal ini itu kemudian bilang ke Ysel kalau langkah yang dilakukan oleh Whatever tentu saja tuh datang dari panduan player veteran Pick Me Up yang bernama Loki. Han katanya tahu karena Loki tuh emang punya sebuah postingan tutorial yang mirip dengan apa yang dilakukan Whatever sekarang. Mulai dari gacha senjata 10 kali lalu membuka forge. Ysel nih langsung lumayan bingung kok Han bisa tahu tentang postingan Loki. Han kemudian menghela napas. Han
kemudian bilang kalau sepertinya Yesel ini lupa ingatan atau emang agak gendeng. Han tuh adalah Han Sojin kan, seorang pria dari bumi yang malah masuk ke dalam pick me up. Han kemudian ngaku kalau dia juga adalah seorang pemain pick me up di bumi. Jadi mengenal Loki yang merupakan seorang top ranker tentu bukan hal yang membingungkan dong. Di sini Yesel merasa kalau itu emang argumen yang masuk akal. Nah Yesel nih guys, ternyata tuh ngefans banget dengan Loki. Yesel bahkan mulai berapi-api nih ngebahas Loki. Yesel bilang Han di bumi mungkin aja tuh pria noob yang cuma membaca tutorial dari Loki dan cuma mentok di lantai bawah. Jauh berbeda dong dengan Loki, top ranker legendaris pick me up yang udah mencapai lantai atas. Yesel kemudian bilang Loki ini adalah player anomali di pick me up, bisa mencapai rank 5 di top global padahal dia tuh nggak punya hero bintang 7 sama sekali. Yesel bilang andai aja Loki punya satu aja hero bintang 7, Loki tuh bisa jadi rank 1 dan mengalahkan semua sultan dalam game tersebut. Nah kebayang dong gimana OP-nya Loki sebenarnya. Pria ini tuh F2P guys, atau player yang nggak pernah top up sama sekali tapi malah bisa nembus rank 5. Wajar kan kalau Yesel ngefans dan menjuluki Loki adalah player anomali yang bisa membuat hal mustahil menjadi nyata. Pokoknya Yesel tuh ngefans banget dengan Loki. Yesel bahkan yakin kalau penampilan Loki di bumi pasti jauh dari penampilan Han yang terlihat seperti pria miskin kumuh. Han menertawakan pendapat Yesel tentang Loki. Saat Yesel berbalik, Han kemudian itu melakukan pengakuan yang mengejutkan. Han bilang kalau orang yang dari tadi diremehkan Yesel itu adalah Loki sendiri. Sang top ranker yang sangat dikagumi oleh Yesel. Yesel nih langsung natap sinis Han guys dengan perkataan omong kosong lagi ke abangku. Seperti yang kita prediksi, Yesel tuh langsung bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Han. Di sisi lain, Han langsung menyebutkan nomor akun miliknya. 8 angka acak yang cuma diketahui oleh dua entitas, yaitu developer dan si pemilik akun. Nah karena Yesel tahu kalau Han di depannya bukan developer, kesimpulannya sih cuma satu ya. Han yang ada di depannya adalah Loki yang dikagumi oleh Yesel. Tapi namanya juga bocil kematian, pria satu ini menolak untuk percaya. Yesel bilang itu nggak masuk akal, jadi dia tuh mulai mencari di internet kebenarannya. Setelah beberapa saat, Yesel nggak punya kesempatan nih buat mengelak. Sikap peri ini langsung berubah 180 derajat guys. Dari yang tadi bengis, sekarang malah sok imut dan minta tanda tangan Han. Kata Yesel, dengan begini dia katanya bisa masuk ke Ragna Loki. Han sampai nanya, apaan tuh Ragna Loki? Nah ternyata tanpa sepengetahuan Han, ada orang yang membentuk fans klub Loki bernama Ragna Loki. Dan untuk jadi member VIP di sana, katanya tuh harus dapat tanda tangan Loki. Wah pantes, Yesel langsung bermanis-manis ria. Dia tuh ternyata mau jadi VIP di Ragna Loki. Yesel sih kemudian murung ya. Ya namanya juga fans dan udah ngata-ngatain idol favoritnya, pasti perasaannya tuh nggak enak. Tapi Han bilang wajar Yesel, Han kan cuma bintang 1. Mana ada orang yang menghormati bintang 1. Han sih paham banget ya cara kerja dunia tuh dimanapun sama aja. Pokoknya lu miskin pasti nggak dianggap oleh siapapun. Jadi guys, kita harus kerja kayaknya sampai muntah guys. Kaya raya itu setidaknya buat hidup kita jauh lebih nyaman. Semoga sih kita semua bisa hidup nyaman dan tenang dengan harta halal. Gimana? Amin kan? Amin dong. Yesel yang sadar kalau Han adalah Loki kemudian menanyakan kalau Loki ada di sana, bagaimana dengan Niflheim? Niflheim ini guys adalah nama lobby akun milik Han. Namanya juga top ranker, lobby ini jauh dari lobby yang sekarang ditempati Han. Niflheim tuh ada 13 lantai dengan kapasitas mencapai 20.000 hero. Kemudian fasilitas di sana udah di level 18 sampai 22. Kalau dibandingkan dengan lobby yang sekarang mah udah kayak bumi dan langit. Pokoknya jauh banget. Yesel kemudian panik dan merasa kalau bencana itu bakal langsung menghampiri 20.000 pasukan Loki di Niflheim. Namanya juga akun gak keurus kan, pasti hancur lah di sana. Han kemudian bilang kalau Yesel emang khawatir dengan Niflheim, gimana nih kalau Yesel mengirim Han kembali ke bumi aja? Di sini nih faktanya guys, Yesel itu ternyata cuma admin doang yang kuasanya terbatas dalam lobby yang diawasi. Jadi kalau persoalan ngirim Han kembali ke bumi itu tuh nggak mungkin dilakukan
dilakukan oleh Yesel. Han tidak terlalu kecewa sih di sini. Han ternyata udah ngeprediksi kalau Yesel tuh nggak punya kemampuan membuatnya kembali ke bumi. Han mengungkap identitasnya itu sebagai Loki karena dia cuma mau menggali informasi dari Yesel. Ya, dalam kepala Han, seorang fans kan nggak mungkin dong menolak buat menjawab pertanyaan idolanya. Han kemudian menanyakan, apa whatever adalah manusia dan apa orang-orang yang disummon lewat gacha tuh beneran bukan AI. Yesel bilang kalau keduanya tuh emang benar. Whatever adalah manusia dari bumi dan semua orang tuh yang disummon ke sana lewat gacha tuh bukan AI. Di sini nih Han mengerti jauh lebih dalam tentang game tersebut. Han juga sadar kalau pastinya si whatever nih sama dengan Han waktu Han menjadi player, di mana Han mengira hero-nya tuh cuma AI doang, jadi bisa ditumbalin gitu aja demi kesenangan. Han melanjutkan mencari informasi dari Yesel. Han menanyakan tentang lantai 100 dari menara yang bisa diadaki. Han to the point aja ya menanyakan apa dia bisa pulang ke bumi kalau dia menyelesaikan lantai 100. Nah, Yesel ternyata nggak tahu tuh tentang hal tersebut. Apakah Han bisa pulang atau enggak setelah menyelesaikan lantai 100. Yesel sih minta maaf ya, karena Yesel juga nggak tahu tuh beberapa hal penting yang mau diketahui Han. Contohnya adalah siapa entitas yang membawa Han masuk ke dalam game tersebut. Ya, Han sih hela napas doang ya guys. Setidaknya sekarang tuh dia tahu apa kemampuan dari Yesel dan persoalan pertanyaan yang nggak bisa dijawab Yesel. Han bilang dia bisa mencari jawabannya nanti sambil terus mendaki menara. Han menanyakan hal lain sekarang. Seberapa besar kekuatan Yesel di lobby tersebut? Yesel tuh ngaku kalau dia tuh cuma bisa memberi saran pada whatever, membuka dan menutup fasilitas, dan membantu kegiatan kecil-kecil doang. Selebihnya cuma bisa dilakukan oleh whatever sebagai sang pemilik akun. Nah, Han lanjut nih bertanya tentang Universe Pick Me Up. Han menanyakan apakah semua ruang tunggu tuh berbentuk sama dengan tempatnya sekarang. Yesel bilang setiap lobby cuma memiliki sedikit perbedaan, tapi seluruh fiturnya tuh mirip semua. Han bergumam, jadi kalau ada 100 juta player Pick Me Up sekarang, maka ada 100 juta juga dunia yang mirip dengan tempatnya sekarang. Han sekarang makin ngerti nih tentang game tersebut dan promosi kebohongannya di bumi. Pertama yaitu Mobius Summon atau sistem gacanya. Sistem gacha ini tuh dipromosikan sebagai sistem yang bisa menggenerate hero unik tanpa batas. Contohnya kayak gini guys, gamenya tuh nggak kayak game anyar sekarang, kayak Genshin atau Wuthering Waves. Kita kan tuh ngegacha karakter yang sama di seluruh dunia. Pokoknya banner summonnya tuh sama semua. Nah, kalau Mobius Summon ini, semua orang tuh dapat hero berbeda setiap kali mereka gacha. Pokoknya nggak ada namanya karakter kembar. Makanya game ini menarik banget kan? Karena nggak mungkin tuh kamu dan teman kamu punya karakter yang sama. Nah, kemudian yang kedua tuh adalah promosi bernama Quantum AI. Quantum AI ini nih yang katanya menjadi kecerdasan buatan yang membuat sifat semua hero tuh berbeda-beda. Padahal sekarang Han udah tahu tuh kalau sikap dan sifat orang yang masuk ke Pick Me Up itu nggak ada hubungannya dengan Quantum AI, melainkan mereka semua tuh punya kepribadian berbeda karena mereka emang manusia beneran. Dengan pemahaman yang Han dapatkan, sekarang Han malah merasa bersalah mensintesis beberapa hero saat dia menjadi player atau membuat mereka jadi pasukan pengintai untuk ngeliat pola bos doang. Mereka itu kan manusia beneran dan mati beneran karena Han. Ya, tapi Han juga nggak punya waktu dong untuk bersedih. Namanya juga nggak tahu ya kan. Han kemudian memanggil Yesel. Han bilang Yesel nih dan Han harus kerja sama supaya keduanya bisa memanjat tower dengan tenang. Yesel yang emang ngefans dengan Loki ya pasti nurut lah. Keesokan harinya, seperti biasa, hidup tuh tiada henti dengan latihan. Saat Han melihat Jenna latihan, Han sadar kalau Jenna ini emang bintang 1, tapi Jenna tuh kayaknya karakter jenius deh. Jenna baru sehari latihan menggunakan dagger, tapi Jenna udah mahir banget menggunakannya. Kalau bukan jenius, apalagi coba? Di lain sisi, Eren nih ya berbeda dengan Jenna. Pria ini noob parah guys. Eren tuh udah latihan terus-menerus, tapi nggak bisa membalikan satu serangan dari Jenna. Padahal Jenna ngaku udah menahan diri. Nah, setelah sesi latihan ini berakhir, Jenna kemudian dipanggil oleh Han. Saat Jenna dan Han berjalan, Jenna bilang kalau dia sebenarnya kecewa hari ini karena Han gak mau latih tanding. Padahal Jenna tuh menikmati latih tanding dengan Han. Bahkan Jenna bilang kalau dia tuh adalah bawahan nomor 1 Han kan.
Jadi Han tuh harus lebih sering lihat tanding dengan Jenna. Mendengar sebutan bawahan nomor 1, Yesel itu ngambek di sini guys. Yesel marah-marah. Yesel katanya nggak terima kalau Jenna dianggap bawahan nomor 1. Yesel tuh mau dia adalah bawahan nomor 1 dari Han. Saking ngebetnya, Yesel bahkan bilang kalau Jenna pasti nggak tahu dong siapa Han sebenarnya. Han langsung menghentikan peri mulut ember tersebut. Jenna sempat penasaran sih dan bertanya apa yang bakal dikatakan oleh Yesel, tapi Han malah bilang ke Jenna buat cuek aja karena Yesel nih emang rada-rada balok, bacot dan goblok. Han mengajak Jenna keluar karena ternyata Han butuh bantuan. Han menyuruh Yesel untuk membuka gudang dari lobi mereka. Di sana Han tuh mengambil beberapa material. Setelah itu Han pindah tempat menuju tempat pembuatan senjata. Jenna bingung dengan apa yang bakal dilakukan Han. Han kemudian bilang kalau dia tuh jelas mau ngebuat senjata karena mereka nggak mungkin tuh menggunakan senjata butut terus menerus. Apalagi si whatever ini kayaknya nggak mau nih ngegacha senjata bagus. Han mengetahui cara ngebuat senjata jelas karena Han adalah player pick me up. Nah tapi biasanya tuh hero di dalam game itu nggak bisa membuat senjata mereka sendiri. Senjata tuh cuma bisa didapatkan dengan dua cara guys, yaitu ngegacha senjata atau sang pemilik akun membuat senjata di pandai besi di dalam lobby. Tapi itu nggak berlaku untuk Han. Setelah berkomunikasi dengan Yesel, Han ini mengerti kalau dia nih setengah player dan juga setengah hero. Jadi Han tahu dia tuh bisa menggunakan beberapa fitur yang juga bisa digunakan oleh whatever. Salah satunya yaitu membuat senjata. Saat Han sampai di tempat menempa senjata nih, dia langsung menyalakan tungku api dan memasukkan material yang udah diambil. Di sini notifikasi muncul kalau Han itu terkena beberapa penalti untuk membuat senjata. Pertama karena dia bukan seorang blacksmith, kedua dia nggak punya blueprint senjatanya, dan ketiga tuh fasilitas penempa senjatanya masih level rendah. Nah di notifikasi yang sama, karena penalti tersebut, tingkat keberhasilan dari pembuatan senjata ini itu bahkan di level yang sangat nggak mungkin. Jadi Han jelas akan sangat kesulitan untuk membuat senjata di sana. Tapi ingat Han ini adalah Loki, player gratisan yang bisa jadi top ranker loh. Han bahkan memilih kesulitan paling tinggi untuk menempa senjata yang jauh lebih baik. Han memilih kesulitan Ultra Hell yang membuat Yesel jadi kaget. Gimana nggak kaget? Han itu bakal membuat senjata dengan melewati puzzle paling sulit di sana plus dengan 3 penalti beruntun. Secara teori sih pembuatan senjata ini mustahil untuk bisa terjadi. Udah puzzle-nya paling susah, ada penalti. Jadi waktunya yang harusnya bisa 10 menit itu dikurangin jadi 3 menit doang. Proses pembuatan senjatanya juga ternyata unik banget, yaitu lewat sebuah mini game. Sebagai player gratisan, Han mengaku kalau dia tuh hatam dengan mini game pembuatan senjata tersebut. Mini game ini emang terkenal sulit di kalangan semua player. Makanya banyak player tuh yang males buat senjata dengan fitur puzzle tersebut. Kebanyakan player ini memilih buat gacha aja. Kan lebih gampang tuh ngegacha. Gampang sih kalau punya duit, tapi kalau nggak punya duit ya pakai cara Han ini itu player gratisan, jadi dia tuh katanya nggak pernah ngegacha senjata dan selalu buat senjata lewat puzzle tersebut. Makanya mau sesulit apapun puzzle-nya, Han percaya diri dia pasti bisa memecahkan puzzle tersebut. Mini game kemudian telah disiapkan, aturannya tuh membuat pedang dari box cahaya selama 3 menit. Ini karena penaltinya. Kalau nggak ada penalti sih sampai 10 menit ya. Nah sekarang tinggal nunggu aba-aba dari Han. Saat Han mengatakan mulai, dengan cepat tangan Han membentuk puzzle tersebut. 1, 2, 3, pokoknya cepet banget guys. Yesel tuh bahkan enggak menduga akan melihat hal ini dengan mata kepalanya sendiri. Han dengan cekatan nih menyusun puzzle tersebut satu persatu dengan teliti. Enggak terasa puzzlenya selesai dan Han berhasil. Notifikasi yang muncul adalah super sukses. Han dapat pedang bernama Well Sharpened Longsword. Rank C-. Emang ranknya rendah, tapi lebih baik dong dari pedang ampas yang digunakan Han dari kemarin.
Han selesai dengan membuat pedang. Ya, tentu saja hal ini tuh enggak selesai semuanya. Han terus membuat beberapa senjata lagi. Sebuah tombak, panah, dan juga perisai tangan yang kecil tuh. Semuanya udah selesai. Han sebenarnya ini nggak puas dengan apa yang dia dapatkan. Karena semuanya kan tuh rank C-. Tapi mau gimana lagi, Han juga sadar kalau bahan utama yang dia gunakan juga bahan yang nggak bagus. Jadi untuk sekarang ini udah selesai. Rank C tuh lebih baik daripada senjata rongsokan yang kemarin. Yesel yang melihat Han udah selesai, Yesel sempat nanya nih, kok Han cuma membuat beberapa senjata saja padahal masih ada banyak bahan di gudang. Han mengaku kalau dia tuh nggak membuat lebih banyak senjata karena kalau makin banyak, whatever tuh bakal sadar kalau salah satu karakter miliknya itu anomali. Han berpikir whatever nanti bisa kegirangan, lalu mengirim mereka ke misi yang lebih berbahaya. Han bisa meninggal dong. Jadi untuk sekarang lebih sedikit senjata itu juga jauh lebih baik. Keesokan harinya, whatever nih udah login dan langsung menantang lantai 4. Misinya masih misi penaklukan untuk menghancurkan semua monster yang ada di sana. Di sini kan semua orang menggunakan senjata baru yang dibuat Han, di mana Jenna itu merasa senjata yang sekarang emang oke banget. Ya meskipun Jenna sebenarnya nih jengkel pada whatever. Bisa-bisanya player tersebut tuh maksa menantang lantai 4 cuma dengan 3 orang. Han sebenarnya juga jengkel, tapi Han tahu mereka juga nggak bisa apa-apa. Jadi alih-alih mengeluh, Han lebih memilih mengatur formasi. Jenna bakal mengurus harpi yang terbang, Han maju melawan monster lainnya, dan Eren itu harus melindungi Jenna. Nah ini kan pertarungan pertama Eren nih sebagai orang berguna dalam formasi tersebut. Ya namanya juga pengalaman pertama ya kan. Pria ini tuh panik banget guys dan ketakutan. Han yang melihat hal tersebut itu mulai jengkel. Untung aja sebelum Eren ini membuat kekacauan, pria ini tuh kena gampar oleh Jenna. Ya tamparan cewek kayak gini sih biasanya emang efektif ya. Eren tuh kembali sadar dan enggak takut lagi. Jenna dengan tegas bilang kalau Eren mengacau di sana bukan cuma dia tuh yang bisa meninggal, tapi semua orang yang ada di sana juga bakalan ikut meninggal. Setelah Jenna ngehajar Eren, Eren tuh sepertinya emang jadi lebih baik deh. Makanya Han langsung teriak kalau mereka tuh harus mengatur formasi ulang dan jangan ada yang sampai takut. Pertarungan kembali jadi begitu intens. Akhirnya lantai 4 nih selesai. Eren naik level, Han MVP, dan mereka dapat berbagai macam hadiah. Setelah lantai 4 selesai, semua orang udah sampai kembali di lobi. Eren nih langsung khawatir banget dengan nasibnya. Kalau dia segoblok tadi terus menerus, Eren tuh tinggal nunggu hari kematiannya aja. Tapi siapa sangka pikiran Eren nih ternyata salah. Whatever memasukkan Eren ke dalam daftar favorit. Ya kalau udah gini, Han bilang ke Eren, kayaknya sih Eren bakal selamat lebih lama ya. Eren jelas bahagia banget dong dengan apa yang dia terima sekarang. Nah Eren yang membuat heboh kemudian mengundang kawa Jenna. Jenna bilang ke Han kalau Han nih emang bos yang baik. Bawahan keduanya yaitu Eren kan udah berkembang tuh. Dari pengecut jadi orang waras. Bukan jago ya, tapi seenggaknya jadi orang waras. Han cuma menghela napas setiap kali dia denger Jenna bawa-bawa status bawahan. Han kemudian melangkah nih ke gudang senjata. Dalam kepala Han, persoalan bawahan pertama emang tuh jadi pikiran bagi Han. Sebenarnya Han merasa kalau hal itu nggak ada di dalam lobi tersebut, melainkan di lobi miliknya sebagai Loki yaitu Niflheim. Di sana ada hero bernama Cyrus yang Han anggap sebagai bawahan nomor 1 miliknya. Bahkan Cyrus ini tuh dijadikan Han sebagai wakil ketua di Niflheim. Di sini Han menjelaskan sedikit tentang akun yang dia miliki sebagai Loki guys. Party pertama yang dia bentuk sih emang gila banget ya. Semua hero-nya bintang 6, lengkap dengan senjata tingkat divine atau setara dewa yang ditempa oleh Han sendiri. Kemudian 5 hero ini juga punya banyak skill ultimate. Pokoknya buat seorang F2P yang nggak banyak duit buat top up, party satu Han ini emang gila banget. Nah pemimpin party satu inilah yang bernama Cyrus yang dianggap Han sebagai bawahan paling setia. Han kemudian berasumsi nih kalau dirinya sekarang kan ada di dunia yang sama nih dengan Niflheim. Bisa jadi tuh kalau dia bakal bertemu dengan Cyrus atau hero lain yang dia miliki. Apalagi secara gameplay, Pick Me Up ini
ini kan semi AFK. Hero-nya masih bisa melakukan banyak hal meski pemilik akun nggak login. Makanya Han yakin kalau Niflheim masih baik-baik saja. Di sana kan ada Cyrus dan juga Yurnet, dua karakter yang Han rasa tuh pinter banget. Bahkan Han sekarang tuh tahu mereka bukan AI, wajar mereka pinter. Nah, Han tuh udah mengatur agar Niflheim nggak mudah jatuh. Jadi Han berharap kalau bisa bertemu dengan hero-hero dari Niflheim. Nah, teori Han tentang pertemuannya dengan hero dari Niflheim sih kayaknya bakal bener ya. Di sini kita diperlihatkan kondisi Niflheim sebentar. Ada dua hero yang lagi ngobrol, satunya tuh Cyrus dan satunya lagi adalah Yurnet. Di sini kita melihat kalau Cyrus nih mau pergi dari Niflheim. Bukan mau kabur ya karena pemilik akunnya nggak login lagi, tapi dia ternyata tuh punya misi yang mencengangkan guys. Cyrus itu mau pergi mencari Loki sang pemilik akun. Jadi para hero Niflheim nih tahu ya kalau Loki sekarang ada di dalam game. Makanya si Cyrus nih mau keluar dari Niflheim mencari Han. Kalau ketemu gimana rasanya ya? Ketemu karakter game favorit kamu tuh pasti mencengangkan banget. Wah, ini mah kalau kejadian beneran di dunia nyata guys. Wibu No Life itu bakal kegirangan kalau ketemu waifu Bahenol idamannya. Apalagi kalau waifunya dari game kayak Nike atau Azurland. Paling parah sih buat Azurland. Game Kak Brut, kapal brutal. Apanya yang brutal? Kita tahu bersama apanya yang brutal. Nah, balik lagi ke ceritanya. Setelah lantai 4 selesai, Whatever tuh mulai melakukan pembangunan. Balai kota naik level 2, jadi makin banyak bangunan yang terbuka. Sekarang pemukiman hero juga jadi level 2, bisa menampung lebih banyak hero gitu. Kemudian masih banyak pembangunan yang dilakukan. Tempat latihan naik level, ada bangunan baru kayak kantin, gudang senjata, tukang kayu, pandai besi. Pokoknya banyak banget deh. Nah, setelah lantai 4 ini, fitur dari gamenya tuh emang makin banyak. Jenna yang melihat hal ini di depan matanya jelas kaget dong. Dalam sekejap kok banyak bangunan. Ya seakan-akan Whatever nih adalah penyihir kelas atas. Ya tapi Han di sana tetap tenang dan bilang si Whatever nih bukan penyihir. Han ini tahu kalau semua itu adalah fitur game dan kayaknya si Whatever makin menikmati game tersebut jadi melakukan pembangunan gila-gilaan. Setelah Han berada di sana beberapa minggu, Han nih sadar kalau Whatever nih punya pola untuk login bermain game. Han mengambil kesimpulan kalau si Whatever sih kayaknya pekerja kantoran ya yang cuma bermain game di waktu senggang. Ya kesimpulan ini emang bisa jadi benar karena di sana Yesel muncul membawa beberapa item yang cuma bisa didapatkan dengan cara top up. Yesel bahkan kelihatan girang sih karena Whatever ini pekerja berduit bukan orang kere. Yesel sadis juga ya guys, rasis ke orang kere. Han yang melihat Yesel kegirangan karena Whatever top up sebenarnya juga merasa senang. Kalau Whatever nih punya duit untuk top up, maka kehidupan di sana jelas akan jauh lebih mudah. Bahkan lebih mudah tuh dari Niflheim, akun Loki milik Han yang memang gak pernah top up sama sekali. Ya di sini sih ya, fakta hidup tuh nampar kita lagi. Kamu kaya, jelas hidup kamu bakal lebih mudah. Itu tuh faktanya. Makanya kita harus usaha terus guys. Semoga kita semua tuh jadi orang kaya dengan harta halal. Amin. Beberapa saat setelahnya, pembangunan lobi juga selesai. Semua orang kemudian ngelihat cahaya terang nih dari gerbang gacha. Ya, semua orang jelas tahu kalau Whatever sekarang melakukan gacha hero. Di sini Han ngejelasin dikit nih metode gacha yang ada di sana. Pokoknya ada dua cara tuh buat ngegacha karakter. Satu dengan pakai gold yang bisa di farming di dalam game. Cara kedua tuh adalah pakai gem yang bisa didapat lewat top up. Jelas game gacha kayak gini tuh membuat gacha pakai gem yang di top up bakal lebih baik. Jadi makin kaya kamu, sekali lagi, maka makin sering top up dan karakternya bisa makin OP. Pokoknya yang kaya tuh yang lebih jago intinya. Nah, nggak lama kemudian, proses gacha nih selesai. Ada 10 orang yang disummon masuk ke sana. Ya kayak biasanya aja sih. Mereka semua nih bingung dengan apa yang terjadi dan di mana mereka. Sikap mereka tuh emang pasaran banget ya. Tapi sikap Han yang berubah. Kalau biasanya Han masa bodoh dengan hero yang ke gacha, sekarang Han mengacungkan pedang kepada mereka. Kenapa?
Kenapa? Apakah karena Han sok jago? Ya nggak juga sih. Han ini tahu kalau lobbynya bakal makin gede, jadi makin banyak hal yang bakal diurus. Makanya memperlihatkan kekuasaan dan bisa ngatur orang dari awal itu jelas lebih baik untuk sekarang. Pokoknya tiap kali lobby naik level, hal baru pasti terjadi di sana. Makin banyak orang, makin banyak fitur, dan jelas bakal makin sibuk. Yesel sependapat dengan Han kalau sekarang udah nggak ada waktu lagi menjelaskan ke mereka apa yang terjadi. Jadi ketimbang menjelaskan ke semua orang dan memaksa mereka mengerti kalau nggak ada jalan keluar, Yesel dan Han lebih memilih untuk membuat mereka semua sadar sendiri nantinya dan membagi pekerjaan dengan cepat. Makanya Yesel dengan tegas nih ngatur profesi dari mereka yang kena summon, mulai dari pengrajin kayu, pandai besi, bahkan koki itu dicari oleh Yesel. Jenna yang melihat hal ini menanyakan kepada Han, kenapa sekarang Yesel nih beda banget ketimbang saat mereka pertama sampai. Bukannya Yesel kemarin bilang kalau dia tuh cuma mau semua orang bertarung dan menaiki menara. Han menjelaskan secara sederhana kalau sekarang lobbynya tuh udah naik level Jenna. Jadi sekarang pekerjaan bukan cuma untuk bertarung. Ada banyak pekerjaan non combat di lobby, kayak jadi pandai besi lah, pengrajin kayu lah, cleaning service lah, koki lah. Pokoknya semua itu sekarang udah bisa berguna. Jadi pekerjaan non combat itu beneran ada di dalam sana. Han bilang intinya nih lobby tersebut bakal berubah total mulai dari sekarang. Tidak semua orang harus bertarung, tapi semua orang harus punya peran. Nggak ada tuh tempat buat orang males. Pokoknya semuanya tuh harus bergerak. Semua orang yang baru saja datang tuh jelas panik, tapi mereka nggak punya banyak waktu kan. Satu persatu dari mereka ini udah dimasukkan ke dalam party untuk membuat sebuah tim. Kemudian kayak biasanya Yesel tuh bakal memaksa mereka masuk ke dalam rift untuk melawan monster sesuai keinginan dari whatever. Han melihat kalau proses ini kayaknya digunakan whatever buat menyeleksi hero bintang 1 yang berguna atau enggak. Menurut Han proses ini sih wajar ya, dan juga terbilang mudah karena mereka tuh emang cuma disuruh buat menantang lantai 1 doang. Beberapa saat setelah para orang baru masuk menantang lantai 1, udah ada 2 orang yang gugur nih. Jenna bertanya kepada Han, kenapa Han diam aja dan tidak memberitahukan saran atau apapun kepada orang-orang tersebut supaya mereka bisa selamat. Apalagi kan menantang lantai 1 tuh juga melawan goblin, makanya wajar kalau ada yang jadi korban. Han bilang kalau sekarang dia tuh emang kelihatan sadis, tapi mau nggak mau itu adalah cara paling efektif untuk menyeleksi orang-orang. Siapapun yang ketakutan di lantai 1 dan nggak bisa menerima nasib kalau mereka nggak bisa keluar dari sana, udah jelas nggak berguna dan bakal jadi beban doang. Jadi daripada dapat beban lebih banyak, Han merasa tuh kalau proses seleksi sadis ini emang harus dilakukan. Saat semua pendatang baru sadar kalau mereka ini dalam bahaya jika masuk dalam brief, dan mereka juga nggak bisa nolak kan, udah jelas tuh kalau mereka semua menjadi panik. Nah di sini siapa sangka kalau Eren itu malah maju dan menawarkan diri untuk ikut bertarung bersama para pendatang baru. Ya sikap Eren ini sih emang sok jagoan ya, makanya dia tuh mau digampar oleh Yesel. Tapi untung aja nggak jadi. Han merasa kalau Eren juga harus dibeli pelajaran nih. Makanya Han bilang ke Yesel supaya Yesel tuh memberi saran pada whatever supaya Eren itu bisa ikut masuk dalam lantai 1. Eren akhirnya masuk nih bersama para pendatang baru. Han ini cuma memperingatkan agar Eren nggak berlebihan mau jadi penggendong handal karena Eren tuh juga masih lemah. Ya kayak gini aja guys, bocah epic mau ngegendong bocah epic juga. Nah Eren bilang kalau dia paham dan enggak akan berlebihan. Setelah Eren pergi, Jenna tuh malah menghela napas. Di tengah semua orang yang lagi tegang, Jenna malah mau ngebahas makanan. Jenna bilang kalau dia berharap peningkatan yang ada di sana itu bisa juga membuat peningkatan makanan. Jenna ngaku nih kalau dia itu enggak berhenti makan kentang semenjak ada di sana karena emang cuma ada kentang doang. Nah Han sampai salut bagaimana cewek satu ini kok bisa sih dia tuh dengan cepat tenang, padahal tadi kelihatan peduli banget dengan semua orang yang panik. Apakah Jenna ini punya 2 kepribadian? Nah oh iya, soal protes Jenna tentang makanan guys, Han bilang kalau protes itu kayaknya bisa aja sampai ke depan whatever. Ya bener aja, di layar handphone whatever tuh notifikasi beneran muncul kalau Jenna dan Han katanya tuh nggak puas dengan makanan mereka. Apakah dengan notifikasi ini whatever bakal menyediakan ayam geprek atau sate taichan?
Beberapa saat kemudian, Eren dan party yang dia pimpin tuh keluar. Semuanya tuh emang kelihatan capek dan terluka. Tapi untungnya nggak ada yang meninggal. Han kemudian menanyakan kepada Eren berapa goblin yang Eren selesaikan. Eren tuh ternyata cuma berhasil ngebasmi satu goblin doang guys. Di sini Eren murung banget ya. Karena setelah semua usahanya, dia tuh malah tetap punya kemampuan yang ampas banget. Han tidak menanggapi murun Eren dan mengajak mereka semua buat kembali ke asrama. Setelah sampai di asrama, pemandangan di sini emang jauh berubah dengan adanya tempat makan. Jenna dan Eren nih langsung kegirangan karena merasa mereka tuh tidak akan makan kentang lagi. Jenna itu bahkan minta steak domba dan Eren minta kalkun. Ngelunjak juga nih permintaannya. Tapi apa yang mereka dapatkan? Bukan steak, bukan kalkun, tapi kentang rebus lagi. Jenna dan Han itu langsung pasang emot batu. Han kemudian memeriksa pria yang menjalankan dapur. Pria ini juga pendatang baru guys. Dia tuh ngaku sebagai seorang koki, tapi semua itu cuma bohongan doang. Han gak melihat skill yang berhubungan dengan seorang koki di stat window pria tersebut. Udah fix nih kalau pria ini tuh coba menipu supaya dia nggak diikutkan sebagai tim petarung. Han kemudian mengambil langkah tegas. Han bicara dengan Chloe. Ya karena Chloe emang kelihatan kayak cewek rumahan yang baik, bahkan waifu material. Han bilang kalau Chloe yang bakal jadi koki mulai saat itu juga. Ya si pria penipu ini nggak terima dan mau satu kesempatan lagi. Han bilang kalau dia tuh nggak ada waktu ladenin pria pembohong. Bahkan Han itu memberi ancaman kalau pria ini tantrum terus, maka Han bakal mengirim dia ke dalam rave secepatnya buat jadi cemilan goblin. Ya dengan perkataan ini pria ini jelas jadi tegang lah mau dijadiin cemilan. Nah pilihan Han menjadikan Chloe sebagai tukang masak sih emang bener ya. Makanannya emang cuma kentang, tapi Chloe itu memasaknya dalam berbagai rupa. Makanya makan hari ini tuh jauh lebih baik ketimbang apa yang mereka rasakan sebelumnya. Jenna tuh sampai memuji Chloe. Di saat sesi makan, Han bilang nih kalau dia ada pengumuman penting dan enggak akan mengulang pembicaraan tersebut. Han juga bilang kalau pengumuman ini juga berlaku pada semua orang yang nantinya datang. Han suruh semua orang mendengar dengan seksama kalau mereka itu nggak mau jadi cemilan monster. Ya penjelasan Han guys, di sini tuh tentang semua hal dalam lobby, mulai dari pertarungan, lantai menara sampai sintesis. Ya pokoknya semua hal-hal dasar doang. Han juga menegaskan lobby di sana tuh emang udah berkembang dan ada banyak pekerjaan non combat yang terbuka. Orang seperti Enoch tuh bisa jadi tukang kayu di sana dan Chloe bisa jadi chef. Para pekerja non combat ini itu punya privilege yang bagus banget, yaitu jauh dari pertarungan. Jadi mereka tuh bisa selamat dari jadi cemilan monster kan. Tapi Han memperingatkan kalau bukan berarti tuh mereka bisa santai. Han menegaskan kalau whatever pasti akan lebih sering melakukan summon ke depannya. Jika mereka malas belajar, maka bakal ada orang yang disummon dan punya kemampuan yang lebih baik. Maka yang bodoh tuh bakal tersingkir. Contohnya gini nih guys, Chloe bisa saja tuh diganti kalau tiba-tiba aja si whatever hoki ngegacha save dari resto bintang 5. Jadi jelas semua harus belajar nih. Kuncinya ya cuma satu, mau berusaha. Mereka yang malas tuh bakal langsung dijadikan pasukan petarung. Dan tahu sendiri kan resikonya, mereka harus melawan monster, bahkan jadi cemilan monster tuh kalau ada yang salah. Setelah semua yang terjadi, hari pun berganti. Kayak biasanya, Han mulai berlatih di tempat latihan. Dari banyaknya orang yang telah disummon whatever, cuma ada 3 bocah nih yang muncul, yaitu Sid, Hansen, dan Dika. Ya mau gimana lagi, orang lainnya pasti lagi panik sekarang. Jadi Han bilang gak guna buat nungguin mereka. Han katanya juga bosan tuh ngehajar Eren. Jadi dia mau latihan dengan 3 anak baru tersebut. Ya kita tahu sendiri kan, gimana akhirnya. Han tuh ngehajar mereka semua kayak mereka ini cuma orang-orangan sawah doang. Han sadar ini bisa terjadi karena perbedaan stat dan level mereka emang jauh banget. Setelah latihan yang terus dilakukan, progres semua orang mulai terlihat. Skill memanah Jenna itu jadi level 5. Jenna tuh juga punya skill dagger level 2. Pokoknya Jenna ini tuh emang rada-rada jenius guys. 3 bocah baru yang juga baru mulai itu mendapatkan skill mereka masing-masing. Progres semua orang kelihatan positif nih, kecuali satu orang yaitu Eren. Eren ini katanya tuh nge-stuck level skill tombaknya di level 2. Padahal cara etos kerja Eren ini yang paling ngeri. Latihan paling pagi dan pulang paling terakhir. Eren emang mengkhawatirkan ya, tapi Han punya banyak urusan. Jadi dia
juga nggak bisa tuh ngurusin Eren. Kehidupan di lobby game tersebut terus berlanjut. Seperti prediksi Han, whatever lebih sering tuh melakukan gacha sekarang. Tapi Han udah mengantisipasi hal ini, makanya dia nggak perlu turun tangan secara langsung. Eren dan trio bocah petarung itu bisa mengurus para pendatang baru. Bahkan Eren dan trio ini kayaknya lebih cakap deh untuk ngehandle orang baru, karena dari 10 orang yang disummon, korban yang jatuh tuh cuma satu doang. Jenna yang melihat progres dari lobby membaik, merasa kalau makin hari mereka bakal makin rame. Han cuma bisa menghela napas karena bagi Han makin rame juga bakal makin capek. Jenna yang berdiri berdua dengan Han kemudian bergumam, kenapa nih whatever belum mulai menantang lantai 5? Padahal mereka tuh udah berminggu-minggu menyelesaikan lantai 4. Han sebenarnya tahu alasannya, tapi dia tuh nggak mau memberitahu Jenna. Han cuma bilang kalau pasti whatever lagi mikirin komposisi party 1 sebelum menantang lantai 5. Han yang berdiri dekat Jenna nih sebenarnya tahu alasan kenapa whatever belum mulai menantang lantai 5. Tiap 5 lantai di dalam game tersebut ternyata semacam floor boss. Atau di sana tuh kesulitan dari lantainya bakal bertambah secara signifikan. Jadi lawannya makin kuat, misinya juga makin ribet. Jadi udah jelas ya, di sana bakal makin banyak korban yang berjatuhan. Han merasa whatever belum menantang lantai 5 nih, karena nggak mau kehilangan hero yang udah dia summon. Tapi cepat atau lambat, tantangan menuju lantai 5 pasti bakal dilakukan. Party 1 yang jadi tim utama dalam lobby tersebut tuh udah ditentukan. Hari ini mereka masuk ke lantai 4 untuk melakukan latihan. Di sana tuh ada Han, Jenna, Eren, Sid, dan juga Hansen. Hari ini Han enggak bertarung di sana. Mereka tuh masuk cuma untuk latihan. Menu latihan utama hari ini adalah latihan formasi. Ya karena mereka semua bintang kecil dan semuanya adalah orang yang lemah, maka latihan formasi tuh jadi hal yang wajib. Kalau nggak bisa menang jumlah dan skill, ya harus menang otak dong. Nah kombinasi formasi yang dilakukan ternyata emang efektif banget di floor 4. Sid dan Hansen bakal ada menjadi barisan depan, Eren bakal menggunakan tombak sebagai puncak serangan, dan juga ada Jenan yang menembak dari belakang. Han nggak bergerak sama sekali nih. Kenapa? Ya karena Han emang udah OP banget guys di lantai tersebut. Nah Han tuh bahkan ngeklaim saking OP-nya dia sekarang di sana, dia tuh bisa menyelesaikan lantai tersebut seorang diri. Ya benar sih, rasa pede orang ini emang gila bener. Nah enggak lama kemudian lantai 4 selesai dilakukan. Han enggak menunjukkan ekspresi apapun di sini. Menurut Han, perkembangan semua orang emang tuh oke banget. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya tuh tetap ada di lantai 5 yang sebentar lagi akan mereka tantang. Lantai penuh misteri yang nggak tahu isinya apa. Siapa tahu isinya cabe-cabean ngebut bonceng 3 gitu dan harus mereka tangkap. Pokoknya nggak tahu dah apa isi dari lantai 5 tersebut. Setelah menyelesaikan lantai 4, semua orang kembali ke lobi. Dika menyambut Sid dan Hansen dan menanyakan gimana latihan mereka. Keduanya bilang semuanya tuh mudah. Bahkan mereka katanya nggak sabar buat menantang lantai 5. Sombong banget ya. Biasanya sih yang ginian tuh, yang nyawanya tuh agak pendek. Han memperhatikan sekitar. Ya sekarang di lobby ini emang makin berkembang sih. Whatever tuh jadi lebih sering login. Dia juga lebih sering melakukan gacha sekarang. Dalam beberapa gacha terakhir, Whatever bahkan mendapatkan seorang pandai besi dan juga ahli kulit yang digunakan untuk mengaktifkan tempat pembuatan equipment. Ya equipmentnya sih emang masih aja lemah, yaitu rank E. Tapi menurut Han itu udah cukup karena cuma digunakan para pendatang baru menantang lantai yang lebih rendah. Nah bicara soal equipment guys, party utama kayak Han, Eren, dan juga Jenna itu mendapatkan perlengkapan yang jauh lebih baik. Bagaimanapun kan 3 orang ini tuh bakal ngegendong party tersebut. Jadi semua equipment itu jelas diberikan pada mereka. Kalau di Mobile Legends istilahnya sih kayak hypercarry ya. Selain kedatangan orang baru, beberapa orang juga udah dijadikan bahan sintesis. Ya termasuk Randolph, pria pembohong yang gak mau kerja sama sekali. Pokoknya Han emang bener di sini. Siapa saja yang nggak berguna di sana, itu cepat atau lambat memang menemukan ajal mereka. Kalau nggak dimakan monster, ya kena sintesis. Intinya sih satu aja ya, mau berusaha buat berguna.
Setelah semua yang terjadi nih, beberapa hari juga telah berlalu. Sid bilang kalau hari ini pasti membosankan lagi kalau mereka kembali masuk ke lantai 4. Sid katanya tuh mau mereka langsung aja naik ke lantai 5. Han kemudian menanyakan ke Yesel, hari ini apa yang diinginkan whatever? Nah ternyata whatever tuh mau mengirim mereka beneran ke lantai 5. Semua orang kemudian berangkat menuju time space rift. Han memperingatkan semua orang kalau di lantai 5 nanti nggak ada yang boleh bersantai. Siapa aja yang bersantai maka kepala mereka yang bakal jadi taruhannya. Jadi jika semua mau selamat, hilangkan rasa sombong kalian karena cuma bisa ngedominasi lantai 4. Lantai 5 ini udah jelas tempat yang jauh berbeda. Setelah masuk ke dalam rift, seperti apa yang dikatakan Han, di sana tuh kelihatan banget kalau semuanya emang beda guys. Kalau biasanya misi adalah misi penaklukan dan dilakukan di padang rumput luas, sekarang tuh mereka malah ada di sebuah kota yang rusak parah dan misinya belum kelihatan sama sekali. Di sana nggak ada monster, nggak ada juga warga sipil. Pokoknya tuh aneh banget. Makin tenang suatu tantangan, kan biasanya juga tantangannya makin gak ngotak tuh. Nah untuk sekarang Han bilang mereka tuh harus nyari tahu dulu apa tujuan dari lantai 5 tersebut. Han mengarahkan semua orang untuk ke tengah kota nih mencari informasi. Ya di sana emang nggak ada apa-apa sih, kecuali bangunan rusak dan juga kerangka manusia. Kalau diperhatiin lagi, di sana juga ada bekas pertarungan. Jadi pasti kota ini hancur karena sebuah perang besar. Han kemudian melihat sebuah menara dan menyuruh Jenna untuk naik ke sana. Saat Jenna berhasil naik, anjay, paha Jenna mulus banget dah. Nah lanjut ke ceritanya, nggak fokus sama paha Jenna. Nah Han menanyakan tentang apa yang bisa Jenna lihat. Di kotanya sih emang nggak ada apa-apa ya, tapi ada hal lain yang ngebuat Jenna merinding. Jenna bilang kalau di luar dinding kota tersebut ada banyak goblin di sana dan menuju masuk ke dalam kota. Han menanyakan seberapa banyak nih. Jenna bilang kayaknya ada ribuan deh. Wah kemarin cuma lawan 5 biji, sekarang malah dapat ribuan goblin. Notifikasi pun muncul guys, lantai 5 memiliki misi survival. Mereka tuh semua harus bertahan dari para goblin dengan jumlah 1800 lebih. Goblin ini kan emang lemah dan juga agak goblok ya. Tapi 5 lawan 1800 tuh gimana ya? Nyerah aja nggak sih? Nah Han menyuruh Jenna untuk turun. Semua orang mulai panik. Han bilang jangan panik lah. Ini bukan misi penaklukan. Jadi mereka tuh nggak perlu ngelawan semua goblin yang muncul. Misinya tuh adalah survival. Jadi mereka tuh cuma harus bertahan dalam rentan waktu tertentu supaya bisa menyelesaikan lantai tersebut. Han bilang hal utama untuk sekarang adalah nyari tempat yang lebih aman untuk berlindung dan bisa menunjang strategi dan formasi mereka. Han mulai memeriksa bangunan nih, tapi ternyata nggak ada satupun yang bisa dia masuki. Makanya semua orang terus berlari mencari tempat yang paling efisien. Saat terus berkeliling, Eren menanyakan kepada Han berapa lama mereka harus bertahan dari gempuran para goblin. Han bilang cuma 10 menit doang. Eren kemudian menghela napas karena merasa itu sih singkat ya kalau cuma 10 menit doang. Ya padahal guys, Han ini itu bohong. Mereka tuh harus bertahan selama 30 menit. Ya lihat keputusan Han bohong, gimana nih menurut kamu? Kamu setuju nggak sih Han ngebohong karena nggak mau semua orang panik? Atau kalau kamu jadi Han, mending jujur aja nggak sih kalau mereka harus bertahan selama 30 menit? Hitung-hitungan kan mereka emang harus bertarung, jadi mau 10 menit atau 30 menit ya nggak ada bedanya. Mentalnya tuh tetap harus stabil. Misi survival ini sebenarnya tuh ngebuat Han marah. Han merasa kalau misi survival tuh harusnya belum dilakukan oleh mereka karena ini masih lantai rendah kan. Tapi game ini tuh emang aneh. Tiap akun tuh beda tantangan di tiap lantainya. Pokoknya gamenya tuh emang menarik guys. Jadi kalau kamu punya akun, gua punya akun, tantangannya tuh bakal beda banget. Jadi makanya nih meskipun Han itu top global yang udah mencapai lantai atas, dia tuh nggak tahu tantangan apa yang akan didapatkan di akun whatever. Han kemudian marah karena tantangan survival ini tuh terkenal banget sebagai tantangan yang nggak masuk akal untuk hero bintang rendah kayak mereka. Bahkan para player pick me up itu menjuluki akun dengan misi survival di lantai rendah sebagai akun terkutuk. Saking laknatnya misi tersebut untuk hero lemah guys, tingkat keselamatannya aja diprediksikan cuma 9% doang. Dengan begini wajar kan kalau Han jadi marah.
Setelah beberapa saat berkeliling, Han dan yang lainnya akhirnya menemukan tempat buat bertarung. Sebuah lorong kecil dan 3 persimpangan. Han bilang ini adalah tempat terbaik untuk mereka bertarung karena jalannya tuh emang sempit banget. Jadi mau ribuan goblin kayak yang ada, mereka tuh cuma harus melawan 1-2 goblin dalam satu waktu karena lorongnya sempit. Intinya mereka nggak bakal dikepung dari semua arah. Han kemudian mengatur formasi, kiri bakal dijaga Han, kanan dijaga Eren, belakang dijaga Sid dan juga Hansen. Jenna bakal ada di tengah formasi tersebut, tapi Jenna itu dilarang untuk bertarung sampai Han memberi perintah. Untuk sekarang, Han memerintahkan semua orang untuk membentuk barikade di tempat masing-masing menggunakan kayu dan batu yang ada di sana. Han sekarang kayak yang lainnya ya, mulai ngebangun barikade dan Han tahu nih kalau waktu 30 menit bakal baru berjalan setelah mereka ketemu dengan goblin. Nah, sayangnya sebelum barikadenya selesai, Han udah bertemu dengan goblin yang udah mau nyemilin mereka tuh. Hitungan mundur juga langsung dimulai. Misi survival ini akhirnya terlaksana. Han ngebuka serangan melawan goblin yang ada di depannya. Han kemudian teriak dan bilang kalau semua orang berhenti buat barikade kayu. Sekarang semua orang harus menggunakan goblin yang mereka tumbangkan sebagai barikade. Pertarungan terus berlanjut. Jalur sempit yang ada di depan semua orang emang efektif banget sih buat menekan jumlah goblin yang bisa maju untuk bertarung. Han tahu ini akan melelahkan. Meskipun goblin ini tuh cukup dongo dan sederhana. Tinggal tangkis doang, lalu kena tebas. Goblinnya jadi tumbang. Jadi ini bukan persoalan kekuatan, ini tuh uji ketahanan supaya mereka bisa selamat. Di tengah pertarungan, Eren kemudian memastikan nih ke Han kalau mereka cuma harus bertahan 10 menit kan. Han bilang, kapan sih dia pernah bohong? Jadi Eren itu fokus aja dengan goblin di depan matanya. Lagi-lagi Han bohong supaya semua orang gak panik. Padahal sisa waktunya masih ada 26 menit dan para goblin juga makin banyak yang muncul. Pertarungan yang terjadi kemudian makin intens. Han juga tuh makin sibuk, bukan cuma karena goblin di depannya ya, tapi Han itu juga harus memberikan perintah soal formasi mereka. Han ngatur pergantian antara Sid dan Hansen secara teratur. Han melakukan ini supaya keduanya tuh bisa bertahan. Kalau mereka jebol, mereka semua tuh bisa langsung meninggal. Han mengerti banget kenapa akun yang dapat tantangan ini dianggap akun terkutuk sih. Di depan mata kepala Han sendiri, Hansen udah kelelahan dan ini tuh belum 10 menit. Hansen kelelahan karena emang Hansen ini kan baru aja pegang pedang, gerakannya juga nggak efisien. Jadi dia bisa capek lebih cepat daripada Han. Begitu juga dengan Sid. Dua pendatang baru ini tuh sama aja. Mereka semua cepat kelelahan karena boros gerakan. Jadi Han harus mengatur mereka seefisien mungkin. Han terus memperhatikan sekitarnya nih. Badai goblin lemah ini lama-lama begitu melelahkan. Apalagi goblin ini sih emang nggak punya otak ya. Karena kayaknya sih nggak takut. Padahal udah banyak goblin yang jadi korban. Makanya pertarungan ini makin sulit karena lawannya nggak ada rasa takut kan. Bagian Sid dan Hansen tuh jadi bagian yang paling tertekan. Makanya Han menyuruh Jenna melakukan backup ke sana. Han bilang ke Jenna, setiap anak panah yang Jenna tembakkan harus dipungut kembali supaya mereka punya cukup amunisi. Bantuan Jenna sih emang gacor parah ya. Sid dan Hansen itu sampai punya waktu untuk istirahat. Di tengah ketegangan yang terjadi, mereka sih punya tekang ngeluh ya yang namanya Eren. Eren tuh nanya lagi, ini udah 10 menit bos, kok belum selesai? Han jelas marah lah. Han bilang mereka nih baru 5 menit dan jangan banyak ngeluh. Ini andai nggak ada goblin, Eren sih udah kena gampar ya. Cowok kok ngeluh terus? Pertarungan terus terjadi. Kayaknya tugas Jenna yang pahanya mulus ini emang ngeri ya. Dia tuh harus nembak, lalu maju secara bergiliran ambil anak panahnya lagi. Ya tukang gambarnya harus diacungi jempol ya guys. Orang lagi pada tegang malah dikasih gambar Jenna yang mantap gila. Di tengah pertarungan yang terjadi, hal yang paling ditakuti Han akhirnya terjadi. Sid terkena serangan telak dan mengalami pendarahan hebat. Han memberi kode agar Hansen menggantikan Sid. Kemudian Sid itu harus usaha buat menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi ya namanya juga pendatang baru ya. Sid ini malah panik dan ketakutan. Ya wajar sih, tangannya hilang jadi pasti takut lah. Tapi Han gak peduli itu. Han bilang kalau Sid harus bergerak dengan cepat. Han dengan tegas bilang kalau Sid ini itu goblok kalau nangis di sana dan ikhlas jadi cemilan goblin. Kalau dia berhasil selamat, jangankan luka tusuk,
tangannya itu bisa kembali seperti semula kalau mereka sampai di lobi nanti. Jadi daripada nangis, Sid harusnya berusaha menghentikan pendarahannya sendiri. Han kemudian menyuruh Jenna ngebantu Sid supaya Sid bisa bertarung. Gelo, Han nih nggak ada ampun ya. Sisi yang jadi paling kesulitan emang sisi Sid dan Hansen. Sid udah terluka, sekarang pedang Hansen yang rusak. Makanya Han tuh menyuruh Sid yang udah terluka maju ke depan menggantikan Hansen. Kasian juga ya ngeliat Sid ini. Hansen bakal cari cara untuk memperbaiki pedangnya. Kalau nggak bisa lagi nebas, pedangnya dipakai mukul aja. Kalau patah, pakai perisai. Prinsip Han sekarang, mereka tuh harus lakuin apa aja supaya mereka bisa selamat. Sisi Sid dan Hansen yang kesulitan, Eren juga udah tampak kelelahan. Makanya Han menyuruh Eren untuk istirahat sebentar lalu digantikan Jenna. Eren sempat ngeyel ya, pria ini emang agak-agak sih. Tapi untung Jenna punya otak bagus. Makanya Jenna bilang kalau Eren jangan ngeyel dan mundur aja. Intensnya pertarungan ini jadi beban yang berat banget buat Han. Udah harus bertarung, harus mikirin orang lain juga. Tapi emang itu kan resikonya jadi pemimpin. Harus mau sibuk gitu. Kalau ada pemimpin gak mau sibuk, ya ceburin aja ke sungai guys supaya dimakan buaya, bukan pemimpin itu. Nah pertarungannya itu terus berlanjut. Han dan Eren balik ke posisi mereka. Masalahnya tuh emang ada di sisi Sid dan Hansen. Dua pendatang baru ini jelas kewalahan banget. Bahkan setelah mereka terus bergantian nih. Makanya Han menyuruh Jenna membantu mereka. Tapi Jenna sempat terhenti. Han memperhatikan kalau panah Jenna emang tinggal sedikit. Tapi Han gak bisa ambil resiko. Dia tuh nyuruh Jenna melepaskan semua anak panah tersebut ke arah Sid dan juga Hansen. Jenna yang emang tahu cuma Han yang tahu bagaimana mereka bisa selamat langsung melakukan perintah tersebut. Goblin yang berdatangan juga makin brutal nih. Hansen yang berada di depan gak bisa menahan mereka dengan pedang yang udah tumpul. Alhasil Sid yang emang udah terluka harus menerima nasibnya diserang dengan telak oleh goblin yang muncul. Jenna ada di sana tapi dia tuh nggak tahu harus melakukan apa. Sid udah tampak sekarat banget. Untuk pertama kalinya Jenna tuh kelihatan kebingungan banget. Ya ini emang pengalaman pertama Jenna kan, ngelihat orang yang mau berusaha malah sekarat. Biasanya kan cuma orang gak guna doang, makanya Jenna kebingungan banget. Kondisi ini sih gawat banget karena Hansen juga enggak bisa bertahan sendirian. Han yang tahu kalau kondisinya makin genting, kemudian berusaha mendorong para goblin buat menjauh. Hal ini emang bisa menahan para goblin, tapi mereka nggak punya waktu guys. Han mengatakan pada Hansen agar Hansen menjaga lorong kiri tempat Han berada. Dia bakal mengatasi lorong belakang tempat Hansen dan Sid berada dan udah dikepung oleh para goblin. Hansen tuh coba ngadu tentang Sid yang udah sekarat. Tapi Han nggak peduli sama sekali. Notifikasi juga udah muncul kalau Sid tuh udah kembali ke pelukan Dewi. Jadi mereka tuh nggak bisa ngelakuin apapun. Han mengatakan pada Jenna untuk meninggalkan Sid. Abaikan aja Sid dan bantu Han untuk bertarung. Han emang kelihatan sadis kan karena ngacuhin orang meninggal. Tapi di kondisi kayak gitu nggak mungkin sih ada yang bisa dilakukan untuk berkabung. Semuanya masih harus all in melawan para goblin untuk sekarang. Jenna tahu kalau emang nggak ada yang bisa dia lakukan untuk Sid. Makanya Jenna bangkit dan langsung menyerang ke depan. Di sini sih kondisinya tegang banget ya. Semua orang udah capek banget, tapi gempuran monsternya terus datang. Saking banyaknya monster yang muncul nih, skill Jenna, Han, dan Eren itu sampai naik level karena keseringan mereka pakai. Di tengah ketegangan yang terjadi nih, Hansen yang emang pendatang baru itu ternyata nggak bisa nahan posisinya. Hansen udah capek banget dan nggak bisa apa-apa lagi. Ya mau nggak mau, semua orang udah terjepit. Han jadi cemilan para goblin dan kembali ke pelukan sang dewi dalam waktu yang singkat. Han sebenarnya marah ya ke dirinya sendiri. Di sini karena nggak bisa menyelamatkan dua orang pendatang baru tadi. Han kemudian memerintahkan Jenna dan Eren untuk kabur dari sana. Lokasinya tuh udah nggak efisien untuk bertarung jika mereka tuh cuma ada 3 orang. Jenna sebenarnya kepikiran ya dengan Sid dan juga Hansen. Tapi Han dengan tegas bilang kalau sekarang mereka nggak punya waktu buat berkabung. Kata Han, kalau mau berkabung ya tunggu aja pas mereka berhasil selamat dan balik lagi ke
ke lobi tadi. Berkabung tapi ikutan mati itu sama aja dengan sikap orang dongo katanya. Nah setelah kabur dari kerjaan para goblin, akhirnya Han mendapatkan lokasi tempur baru. Keadaannya sih tegang banget ya. Jenna bahkan bilang kalau bisa aja tuh mereka dikepung dan langsung meninggal semua. Han sampai bilang ke Jenna untuk nggak banyak bacot karena kata-kata itu tuh nakutin guys. Nah Han menegaskan Jenna untuk manjat duluan di dinding tempat mereka terjebak. Jenna sempat kaget karena merasa kalau Han nyuruh Jenna kabur sendirian. Han bilang dia tuh nggak sebaik itu. Han mengatakan kalau Jenna bakal duluan naik ke sana lalu disusul Han dan juga Eren. Ya di sini sih emang nggak ada waktu buat debat ya. Para goblin yang lapar tuh udah muncul lagi. Jenna akhirnya memanjat. Han dan Eren itu ngeberesin goblin yang datang. Han mengatakan pada Eren untuk berhenti menusuk karena tombaknya bisa ditarik dan dia bisa jadi cemilan para goblin. Di sini Han emang kuat banget sih, sekali tebas tuh Han bisa menghancurkan 3-4 goblin. Enggak lama kemudian teriakan Jenna kedengeran. Jenna tuh udah sampai di atas gedung tempat mereka bakal bertahan. Han juga lompat untuk naik dan nyuruh Eren buat ikut. Tapi Eren ini kan emang rada-rada beban ya dan juga agak sial. Nah saat Eren tuh lompat, kaki Eren malah ditancapkan ke dinding oleh salah satu goblin yang ada di sana. Alhasil Eren gak bisa gerak. Han yang tahu kondisinya tuh gawat banget langsung melompat untuk turun. Untuk apa? Ya untuk bertarung lah supaya Eren tuh bisa selamat. Han gak bisa lagi kehilangan party sekarang. Kedepannya tantangan lantai pasti lebih susah dari ini. Orang kayak Eren emang beban tapi tetap bisa berguna. Saat Han sampai di bawah, Han bertarung sekuat tenaga tuh untuk menghalau para goblin. Nah karena Han enggak ada waktu buat ngobatin kaki Eren yang ketancep di tembok, Han langsung aja jambil jalan pintas. Han tuh mengayunkan pedangnya ke kaki Eren. Lepas? Iya jelas. Ya jelas lepas lah. Tapi Eren tuh bisa ditarik oleh Jenna sekarang agar sampai di lokasi yang lebih aman. Han itu mikirnya gini guys, Eren masih bisa selamat kalau sampai di lobi. Ya kakinya bisa balik lagi dong. Setelah Eren naik, Han juga melompat buat naik. Para goblin lapar di bawah mereka tentu nggak berhenti. Goblin ini punya cukup otak untuk memanjat dengan cara menumpuk diri mereka kayak anak tangga. Makanya Han menyuruh Jenna ngambil tombak Eren dan menghalau semua goblin yang datang. Jangan sampai ada yang lolos katanya. Han bilang kalau sebentar lagi mereka akan selamat. Apa Han bohong lagi? Ternyata enggak. Emang tinggal 30 detik doang dan misi ini selesai. Saat situasi makin genting nih, beberapa goblin tuh malah berhasil manjat di sisi Han yang emang cuma pakai pedang doang. Ada goblin yang menarik perisai Han, membuat Han kehilangan keseimbangan. Saat Han mau menyerang para goblin, lah ada goblin yang malah berhasil menusuk Han. Mana goblinnya senyum-senyum lagi. Nah saat Han mau nyerang goblin tersebut, siapa sangka goblinnya tuh cukup pintar untuk menarik pedangnya dan membuat Han terluka parah. Dan untuk pertama kali teriakan Han itu menggema di sana. Apa Han bakal modar kawan-kawan? Atau Han itu bakal nge-cheat di sini? Penasaran? Kita nantikan aja guys kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang seneng dengan konten kita, kamu bisa ke playlist buat ngecek semua proyek garapan kita. Oh iya, ngingetin lagi ya, kita udah luncurin membernya murah 9.000 doang. Semoga kamu bisa support kami lebih jauh supaya channelnya makin panjang umur. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Obrolan Isekai.